kita tambahin sayatan-sayatan seperti ini biar nanti bumbunya itu bisa meresap ya sampai ke dalam daging ayam. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen pakai bagian dada atau bagian yang lainnya boleh banget ya, sesuaikan aja dengan selera. Untuk ayamnya pilih yang agak muda aja biar hasilnya tumpuk ya teman-teman. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada ketumbar aku pakai 1 sendok teh, kemirinya 4 butir udah disangrai, bawang putihnya 3 siung, jahe 1 potong, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu garam aku pakai 1,5 sendok teh, dan kita akan ulek sampai halus. Untuk bawang putihnya dibanyakin gak apa-apa ya teman-teman, biar makin gurih dan sedap pastinya. Oke, lanjut bumbu halusnya kita taruh di ayamnya. Boleh dirata-ratakan gitu ya, pakai tangan lebih enak biar lebih meresap sampai ke dalam daging ayamnya. Kalau dirasa butuh air boleh ditambahkan ya teman-teman, sedikit aja. Oke, kita masukin, lanjut kita ratakan di sela-sela daging ayam yang udah kita sayat ya. Oke, kita ratakan pakai tangan aja biar lebih merata. Lalu diamkan di kulkas minimal 20 menit ya, sampai 1 jam atau boleh semalaman gitu ya biar makin meresap. Lanjut kita goreng sampai matang. Pakai api kecil aja ya teman-teman biar matangnya tuh merata sampai ke dalam. Ini tuh bisa matang sempurna karena ayamnya tuh ayam yang masih muda ya teman-teman. Jadi dagingnya emang gak terlalu tebal, kulitnya juga, dan dia itu juicy, gak alot ya, pastinya hasilnya tuh enak banget. Boleh kita balik-balik biar matangnya merata, lalu masak kembali sampai kecoklatan. Oke, setelah berwarna kecoklatan dan ini tuh matang sempurna, kita boleh angkat dan tiriskan. Asli ini wangi, berempah banget ya teman-teman. Lanjut potong-potong, ada daun bawang, di sini aku pakai 3 batang. Kemudian ada pete, di sini aku pakai 1 papan kecil ya, dibelah jadi 2 kayak gini. Ini stok di dalam kulkas ya teman-teman, makanya bentukannya kayak gini, tapi nggak masalah, tetap enak. Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 6 siung aja, diiris-iris ya. Kemudian siapkan garam dan kaldu jamur masing-masing seperempat sendok teh. Untuk cabai rawitnya di sini aku pakai kurang lebih 25 buah. Kemudian bawang putihnya 6 siung, cabai merahnya 3 buah ya. Oke, langsung aja diulek-ulek kasar.
Kalau teman-teman males ngulek, boleh di blender atau di chopper ya teman-teman. Oke, ini sudah cukup menurut aku ya. Kalau teman-teman mau lebih halus lagi, boleh ditambahkan lagi nguleknya. Oke, kita ambil minyak sisa goreng ayam sedikit aja, lalu goreng ada bawang merah yang udah diiris-iris tadi sampai wangi. Selanjutnya masukkan bahan sambelan yang udah kita ulek tadi. Aduk-aduk sampai tercampur merata dan aromanya harum ya. Kemudian masukkan pete. Diaduk-aduk lagi. Lalu daun bawangnya masuk. Kemudian masak sampai agak layu ya. Oke, ini cobek bekas ngulek tadi, langsung aja ayamnya ditaruh di sini ya. Ini ayamnya bener-bener enak, juicy, gurih ya. Kita ambil 2 aja untuk di plating. Boleh digeprek dikit biar nanti bumbunya tuh bisa meresap sampai ke dalam ya. Asli ini juicy banget ayamnya, empuk dan gurihnya tuh sampai ke dalam. Oke, sambelnya tadi udah mateng. Kita taruh di bagian atasnya seperti ini. Asli mantul banget ya. Ayam goreng sambal bawang pete yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran ini menu sederhana tapi ini tuh menggugah selera ya, terutama untuk teman-teman pecinta masakan pedas. Udah pasti bakal nagih banget deh menu kali ini ya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan ayam yang super simple banget dan pastinya enak. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam utuh ya. Ini aku pakai beratnya 800 gram. Kemudian kita potong seperti ini aja ya. Kita belah jadi 2. Nah, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Lab yang tipe IL163 ya. Ini full stainless, super tajam banget dan pastinya anti baret ya. Oke, ayamnya cukup dibelah seperti ini aja. Lanjut, kita kasih sayatan-sayatan ya, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam daging ayam. Oke, lanjut kita bikin bumbu untuk marinasinya ya. Ini ada bawang putih yang udah dihaluskan, aku pakai 4 siung ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung. Ini dihaluskan ya, aku parut aja atau diulek boleh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga.
Lanjut ada kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh. Kemudian tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Lanjut untuk kecap manisnya aku pakai kurang lebih 4 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, kemudian kita balurkan secara merata pada daging ayam ya. Dibalur sampai ke yang udah disayat-sayat tadi ya teman-teman, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam. Bagian sisi dalam kita juga olesi bumbu secara merata. Boleh menggunakan tangan sambil diremas-remas ya teman-teman. Atau boleh seperti saya ini cukup dioles-oles sampai merata. Oke, kemudian kita marinasi kurang lebih selama 15 menit ya, atau sampai setengah jam juga boleh biar makin meresap ya. Taruh di dalam kulkas aja boleh. Oke, seperti ini dia hasilnya setelah bumbunya meresap ya. Selanjutnya kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari IDLEF yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan ayamnya dan kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Oke, setelah matang ini dia hasilnya. Ini tuh aromanya harum banget dan kesat ya teman-teman, bisa dilihat teksturnya tuh kesat banget karena airnya turun semua ya. Oke, lanjut siapkan margarin, ini 1 sendok makan ya. Kemudian tambahkan madu, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada kecap manis, aku pakai 3 sendok teh juga ya. Oke, kita aduk-aduk sampai merata. Untuk margarinnya kalau teman-teman nggak suka boleh diganti dengan minyak goreng ya, atau boleh di skip juga nggak apa-apa ya, misalnya nggak mau mengandung minyak ya. Lanjut kita panaskan wajan. Di sini aku pakai wok cookware dari IDLEF yang tipe IL32WK ya, karena ini tuh gede banget jadi kita bisa memanggang ayamnya di sini ya. Kita panggang aja sambil dioles-oles dengan bumbu yang udah kita buat tadi ya, sampai merata. Oke, masak pakai api sedang aja biar nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik biar warnanya tuh cantik ya teman-teman. Oke, kita bisa oleskan dengan sisa bumbunya sampai merata ya. Asli ini tuh ayam bakar yang super simple dan pastinya matang sempurna ya, karena kita udah kukus. Dan ini tuh kesat, gak amis, dagingnya tuh gurih banget dan pastinya menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Dan ayam panggang yang super simple siap disajikan. Nah, ini untuk sambalnya aku pakai sambal bawang aja ya. Tinggal kita haluskan bawang merah, bawang putih sama cabai rawit, tambahkan garam serta kaldu jamur, lalu siram dengan minyak panas ya. Ini dia hasilnya, super wangi banget dan pastinya enak.
Oke, seperti ini dia tampilan dari ayam bakar kita hari ini ya. Tinggal tambahkan lalapan, ini sudah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pada membagikan resep olahan sayap yang super mantul banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, siapkan sayap, aku pakai 3/4 kilo ya. Lanjut potong jadi dua seperti ini. Nah, untuk pisau yang aku pakai ini dari ID Love ya, pisau set yang tipe IL 163 ya. Ini full stainless, anti baret, dan pastinya super bagus banget. Satu set isi 5 pisau, satu gunting dan satu pengasah pisau, serta satu pengupas buah ya teman-teman. Ya, kita lakukan sampai selesai. Lanjut, ada bawang bombay, aku pakai satu buah aja. Lalu kita potong-potong kasar dan kita kopek seperti ini ya. Kemudian kita tuang minyak secukupnya aja dan kita panaskan ya. Lalu goreng sayap ayamnya. Untuk wajan yang aku pakai ini ada wok cookware dari ID Love yang tipe IL 28WK ya. Ini super bagus banget, panasnya cepat merata dan anti lengketnya teknologi Jerman. Bagus. Warnanya juga cakep ya, hitam. Oke, kita masak sayap ayamnya sampai matang ya. Setelah matang kita akan angkat dan tiriskan. Oh ya, untuk spatula ini punyanya Adilef juga ya teman-teman, satu set isinya banyak. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 12 siung. Lalu cabai merahnya 10 buah. Jahe 1 potong kecil. Kemudian garam masuk juga 1 sendok teh. Kaldu jamur 1 sendok teh atau penyedap rasa. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Love ya. Yang tipe IL220A. Ini super bagus banget dan cepat menghaluskan bumbu dapur. Bisa juga untuk jus buah ya teman-teman. Gelasnya ada 3. Oke, lanjut kita tuang minyak lagi tapi sedikit aja untuk menumis bumbunya ya. Kemudian masukkan bumbu halusnya tadi dan masak sampai tanak ya teman-teman. Oh ya, hampir lupa, ada bawang bombaynya belum dimasukin ya. Kita masukin sekalian dan masak sampai layu dan harum. Oke, setelah tanak, kita boleh tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan lada bubuk, tadi kelupaan, 1
bisa pakai 1 sendok teh ya. Untuk saus sambelnya aku pakai kurang lebih 2 sendok makan. Saus tiramnya 1 sendok teh aja cukup. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, ini udah mendidih. Kita masukkan ayam atau sayap ayamnya yang udah kita goreng tadi ya. Lalu kita ratakan biar semua tercelup sama bumbunya ya teman-teman. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut dan agak-agak nyemek gitu ya teman-teman. Oke, ini udah lumayan menyusut ya kuahnya. Kita aduk-aduk. Oke, kita boleh matikan apinya. Taburkan daun bawang, ini 2 batang ya, udah dipotong-potong, dan sayap ayam saus padang yang super mantul banget, siap untuk disajikan ya. Asli menu kali ini tuh favorit anak-anak banget karena rasanya tuh enak, seger, agak-agak pedes gitu ya teman-teman, dan pastinya gurih banget. Oke, kita akan sajikan dalam piring saji biar bisa langsung dinikmati ya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan ayam yang enak dan super nagih banget. Meski gitu, cara masaknya sangat-sangat simpel ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini aku pakai bagian paha ya. Aku pakai 1 kilogram. Kemudian kita tambahin sayatan-sayatan seperti ini. Biar nanti bumbunya itu bisa meresap ya sampai ke dalam daging ayam. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen pakai bagian dada atau bagian yang lainnya boleh banget ya, sesuaikan aja dengan selera. Untuk ayamnya pilih yang agak muda aja biar hasilnya tumpuk ya teman-teman. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada ketumbar aku pakai 1 sendok teh, kemirinya 4 butir udah disangrai, bawang putihnya 3 siung, jahe 1 potong, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu garam aku pakai 1,5 sendok teh, dan kita akan ulek sampai halus. Untuk bawang putihnya dibanyakin gak apa-apa ya teman-teman, biar makin gurih dan sedap pastinya. Oke, lanjut bumbu halusnya kita taruh di ayamnya. Boleh dirata-ratakan gitu ya, pakai tangan lebih enak biar lebih meresap sampai ke dalam daging ayamnya.
Kalau dirasa butuh air, boleh ditambahkan ya teman-teman, sedikit aja. Oke, kita masukin, lanjut kita ratakan di sela-sela daging ayam yang udah kita sayat ya. Oke, kita ratakan pakai tangan aja biar lebih merata. Lalu diamkan di kulkas minimal 20 menit ya, sampai 1 jam atau boleh semalaman gitu ya biar makin meresap. Lanjut kita goreng sampai matang. Pakai api kecil aja ya teman-teman biar matangnya tuh merata sampai ke dalam. Ini tuh bisa matang sempurna karena ayamnya tuh ayam yang masih muda ya teman-teman. Jadi dagingnya emang gak terlalu tebal, kulitnya juga, dan dia itu juicy, gak alot ya, pastinya hasilnya tuh enak banget. Boleh kita balik-balik biar matangnya merata, lalu masak kembali sampai kecoklatan. Oke, setelah berwarna kecoklatan dan ini tuh matang sempurna, kita boleh angkat dan tiriskan. Asli ini wangi, berempah banget ya teman-teman. Lanjut potong-potong, ada daun bawang, di sini aku pakai 3 batang. Kemudian ada pete, di sini aku pakai 1 papan kecil ya, dibelah jadi 2 kayak gini. Ini stok di dalam kulkas ya teman-teman, makanya bentukannya kayak gini, tapi nggak masalah, tetap enak. Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 6 siung aja, diiris-iris ya. Kemudian siapkan garam dan kaldu jamur masing-masing seperempat sendok teh. Untuk cabai rawitnya di sini aku pakai kurang lebih 25 buah. Kemudian bawang putihnya 6 siung, cabai merahnya 3 buah ya. Oke, langsung aja diulek-ulek kasar. Kalau teman-teman males ngulek, boleh di blender atau di chopper ya teman-teman. Oke, ini sudah cukup menurut aku ya. Kalau teman-teman mau lebih halus lagi, boleh ditambahkan lagi nguleknya. Selanjutnya masukkan bahan sambelan yang udah kita ulek tadi. Aduk-aduk sampai tercampur merata dan aromanya harum ya. Kemudian masukkan pete. Diaduk-aduk lagi. Lalu daun bawangnya masuk. Kemudian masak sampai agak layu ya. Oke, ini cobek bekas ngulek tadi, langsung aja ayamnya ditaruh di sini ya. Ini ayamnya bener-bener enak, juicy, gurih ya.
Kita ambil 2 aja untuk di plating. Boleh digeprek dikit biar nanti bumbunya tuh bisa meresap sampai ke dalam ya. Asli ini juicy banget ayamnya, empuk dan gurihnya tuh sampai ke dalam. Oke, sambelnya tadi udah mateng. Kita taruh di bagian atasnya seperti ini. Asli mantul banget ya. Ayam goreng sambal bawang pete yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran ini menu sederhana tapi ini tuh menggugah selera ya, terutama untuk teman-teman pecinta masakan pedas. Udah pasti bakal nagih banget deh menu kali ini ya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan ayam yang super simple banget dan pastinya enak. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam utuh ya. Ini aku pakai beratnya 800 gram. Kemudian kita potong seperti ini aja ya. Kita belah jadi 2. Nah, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Lab yang tipe IL163 ya. Ini full stainless, super tajam banget dan pastinya anti baret ya. Oke, ayamnya cukup dibelah seperti ini aja. Lanjut, kita kasih sayatan-sayatan ya, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam daging ayam. Oke, lanjut kita bikin bumbu untuk marinasinya ya. Ini ada bawang putih yang udah dihaluskan, aku pakai 4 siung ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung. Ini dihaluskan ya, aku parut aja atau diulek boleh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga. Lanjut ada kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh. Kemudian tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Lanjut untuk kecap manisnya aku pakai kurang lebih 4 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, kemudian kita balurkan secara merata pada daging ayam ya. Dibalur sampai ke yang udah disayat-sayat tadi ya teman-teman, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam. Bagian sisi dalam kita juga olesi bumbu secara merata. Boleh menggunakan tangan sambil diremas-remas ya teman-teman. Atau boleh seperti saya ini cukup dioles-oles sampai merata. Oke, kemudian kita marinasi kurang lebih selama 15 menit ya, atau sampai setengah jam juga boleh biar makin meresap ya. Taruh di dalam kulkas aja boleh.
Oke, seperti ini dia hasilnya setelah bumbunya meresap ya. Selanjutnya kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan ayamnya dan kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Oke, setelah matang ini dia hasilnya. Ini tuh aromanya harum banget dan kesat ya teman-teman, bisa dilihat teksturnya tuh kesat banget karena airnya turun semua ya. Oke. Lanjut siapkan margarin, ini 1 sendok makan ya. Kemudian tambahkan madu, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada kecap manis, aku pakai 3 sendok teh juga ya. Oke, kita aduk-aduk sampai merata. Untuk margarinnya kalau teman-teman nggak suka boleh diganti dengan minyak goreng ya, atau boleh di skip juga nggak apa-apa ya, misalnya nggak mau mengandung minyak ya. Lanjut kita panaskan wajan. Di sini aku pakai wok cookware dari Adilife yang tipe IL32WK ya, karena ini tuh gede banget jadi kita bisa memanggang ayamnya di sini ya. Kita panggang aja sambil dioles-oles dengan bumbu yang udah kita buat tadi ya, sampai merata. Oke, masak pakai api sedang aja biar nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik biar warnanya tuh cantik ya teman-teman. Oke, kita bisa oleskan dengan sisa bumbunya sampai merata ya. Asli ini tuh ayam bakar yang super simple dan pastinya matang sempurna ya, karena kita udah kukus. Dan ini tuh kesat, gak amis, dagingnya tuh gurih banget dan pastinya menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Dan ayam panggang yang super simple siap disajikan. Nah, ini untuk sambelnya aku pakai sambal bawang aja ya. Tinggal kita haluskan bawang merah, bawang putih sama cabai rawit, tambahkan garam serta kaldu jamur, lalu siram dengan minyak panas ya. Ini dia hasilnya, super wangi banget dan pastinya enak. Oke, seperti ini dia tampilan dari ayam bakar kita hari ini ya. Tinggal tambahkan lalapan, ini sudah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi membagikan resep olahan sayap yang super mantul banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, siapkan sayap, aku pakai 3/4 kilo ya. Lanjut potong jadi 2 seperti ini. Nah, untuk pisau yang aku pakai ini dari ID Life ya, pisau set yang tipe IL163 ya. Ini full stainless, anti baret dan pastinya super bagus banget. Satu set isi 5 pisau, 1 gunting dan 1 pengasah pisau, serta 1 pengupas buah ya teman-teman. Ya, kita lakukan sampai selesai. Lanjut, ada bawang bombay, aku pakai 1 buah aja. Lalu kita potong-potong kasar dan kita kopek seperti ini ya.
Kemudian kita tuang minyak secukupnya aja dan kita panaskan ya. Lalu goreng sayap ayamnya. Untuk wajan yang aku pakai ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini super bagus banget, panasnya cepat merata dan anti lengketnya teknologi Jerman. Bagus. Warnanya juga cakep ya, hitam. Oke, kita masak sayap ayamnya sampai matang ya. Setelah matang, kita akan angkat dan tiriskan. Oh ya, untuk spatula ini punyanya Adilife juga ya teman-teman, satu set isinya banyak. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 12 siung. Lalu cabai merahnya 10 buah. Jahe 1 potong kecil. Kemudian garam masuk juga 1 sendok teh. Kaldu jamur 1 sendok teh atau penyedap rasa. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Yang tipe IL220A. Ini super bagus banget dan cepat menghaluskan bumbu dapur. Bisa juga untuk jus buah ya teman-teman. Gelasnya ada 3. Oke, lanjut kita tuang minyak lagi tapi sedikit aja untuk menumis bumbunya ya. Kemudian masukkan bumbu halusnya tadi dan masak sampai tanak ya teman-teman. Oh ya, hampir lupa, ada bawang bombaynya belum dimasukin ya. Kita masukin sekalian dan masak sampai layu dan harum. Oke, setelah tanak, kita boleh tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan lada bubuk, tadi kelupaan. Bisa pakai 1 sendok teh ya. Untuk saus sambelnya aku pakai kurang lebih 2 sendok makan. Saus tiramnya 1 sendok teh aja cukup. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, ini udah mendidih. Kita masukkan ayam atau sayap ayamnya yang udah kita goreng tadi ya. Lalu kita ratakan biar semua tercelup sama bumbunya ya teman-teman. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut dan agak-agak nyemek gitu ya teman-teman. Oke, ini udah lumayan menyusut ya kuahnya. Kita aduk-aduk. Oke, kita boleh matikan apinya. Taburkan daun bawang, ini 2 batang ya, udah dipotong-potong, dan sayap ayam saus padang yang super mantul banget, siap untuk disajikan ya. Asli menu kali ini tuh favorit anak-anak banget karena rasanya tuh enak, seger, agak-agak pedes gitu ya teman-teman, dan pastinya gurih banget. Oke, kita akan sajikan dalam piring saji biar bisa langsung dinikmati ya.
sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan ayam yang enak dan super nagih banget. Meski gitu, cara masaknya sangat-sangat simpel ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini aku pakai bagian paha ya. Aku pakai 1 kilogram. Kemudian kita tambahin sayatan-sayatan seperti ini. Biar nanti bumbunya itu bisa meresap ya sampai ke dalam daging ayam. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen pakai bagian dada atau bagian yang lainnya boleh banget ya, sesuaikan aja dengan selera. Untuk ayamnya pilih yang agak muda aja biar hasilnya tumpuk ya teman-teman. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada ketumbar aku pakai 1 sendok teh, kemirinya 4 butir udah disangrai, bawang putihnya 3 siung, jahe 1 potong, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu garam aku pakai 1,5 sendok teh, dan kita akan ulek sampai halus. Untuk bawang putihnya dibanyakin gak apa-apa ya teman-teman, biar makin gurih dan sedap pastinya. Oke, lanjut bumbu halusnya kita taruh di ayamnya. Boleh dirata-ratakan gitu ya, pakai tangan lebih enak biar lebih meresap sampai ke dalam daging ayamnya. Kalau dirasa butuh air boleh ditambahkan ya teman-teman, sedikit aja. Oke, kita masukin, lanjut kita ratakan di sela-sela daging ayam yang udah kita sayat ya. Oke, kita ratakan pakai tangan aja biar lebih merata. Lalu diamkan di kulkas minimal 20 menit ya, sampai 1 jam atau boleh semalaman gitu ya biar makin meresap. Lanjut kita goreng sampai matang. Pakai api kecil aja ya teman-teman biar matangnya tuh merata sampai ke dalam. Ini tuh bisa matang sempurna karena ayamnya tuh ayam yang masih muda ya teman-teman. Jadi dagingnya emang gak terlalu tebal, kulitnya juga, dan dia itu juicy, gak alot ya, pastinya hasilnya tuh enak banget. Boleh kita balik-balik biar matangnya merata, lalu masak kembali sampai kecoklatan. Oke, setelah berwarna kecoklatan dan ini tuh matang sempurna, kita boleh angkat dan tiriskan. Asli ini wangi, berempah banget ya teman-teman. Lanjut potong-potong, ada daun bawang, di sini aku pakai 3 batang. Kemudian ada pete,
Di sini aku pakai satu papan kecil ya, dibelah jadi dua kayak gini. Ini stok di dalam kulkas ya teman-teman, makanya bentukannya kayak gini, tapi nggak masalah, tetap enak. Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 6 siung aja, diiris-iris ya. Kemudian siapkan garam dan kaldu jamur masing-masing seperempat sendok teh. Untuk cabai rawitnya di sini aku pakai kurang lebih 25 buah. Kemudian bawang putihnya 6 siung, cabai merahnya 3 buah ya. Oke, langsung aja diulek-ulek kasar. Kalau teman-teman males ngulek, boleh di blender atau di chopper ya teman-teman. Oke, ini sudah cukup menurut aku ya. Kalau teman-teman mau lebih halus lagi, boleh ditambahkan lagi nguleknya. Oke, kita ambil minyak sisa goreng ayam sedikit aja, lalu goreng ada bawang merah yang udah diiris-iris tadi sampai wangi. Selanjutnya masukkan bahan sambelan yang udah kita ulek tadi. Aduk-aduk sampai tercampur merata dan aromanya harum ya. Kemudian masukkan pete. Diaduk-aduk lagi. Lalu daun bawangnya masuk. Kemudian masak sampai agak layu ya. Oke, ini cobek bekas ngulek tadi, langsung aja ayamnya ditaruh di sini ya. Ini ayamnya bener-bener enak, juicy, gurih ya. Kita ambil dua aja untuk di plating. Boleh digeprek dikit biar nanti bumbunya tuh bisa meresap sampai ke dalam ya. Asli ini juicy banget ayamnya, empuk dan gurihnya tuh sampai ke dalam. Oke, sambelnya tadi udah mateng. Kita taruh di bagian atasnya seperti ini. Asli mantul banget ya. Ayam goreng sambal bawang pete yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran ini menu sederhana tapi ini tuh menggugah selera ya, terutama untuk teman-teman pecinta masakan pedas. Udah pasti bakal nagih banget deh menu kali ini ya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan ayam yang super simple banget dan pastinya enak. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam utuh ya. Ini aku pakai beratnya 800 gram. Kemudian kita potong seperti ini aja ya. Kita belah jadi dua. Nah, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Left yang tipe IL163 ya. Ini full stainless, super tajam banget dan pastinya anti baret ya. Oke, ayamnya cukup dibelah seperti ini aja.
Lanjut, kita kasih sayatan-sayatan ya, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam daging ayam. Oke, lanjut kita bikin bumbu untuk marinasinya ya. Ini ada bawang putih yang udah dihaluskan, aku pakai 4 siung ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung. Ini dihaluskan ya, aku parut aja atau diulek boleh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga. Lanjut ada kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh. Kemudian tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Lanjut untuk kecap manisnya aku pakai kurang lebih 4 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, kemudian kita balurkan secara merata pada daging ayam ya. Dibalur sampai ke yang udah disayat-sayat tadi ya teman-teman, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam. Bagian sisi dalam kita juga olesi bumbu secara merata. Boleh menggunakan tangan sambil diremas-remas ya teman-teman. Atau boleh seperti saya ini, cukup dioles-oles sampai merata. Oke, kemudian kita marinasi kurang lebih selama 15 menit ya, atau sampai setengah jam juga boleh biar makin meresap ya. Taruh di dalam kulkas aja boleh. Oke, seperti ini dia hasilnya setelah bumbunya meresap ya. Selanjutnya kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari IDLEV yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan ayamnya dan kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Oke, setelah matang ini dia hasilnya. Ini tuh aromanya harum banget dan kesat ya teman-teman, bisa dilihat teksturnya tuh kesat banget karena airnya turun semua ya. Oke. Lanjut siapkan margarin, ini 1 sendok makan ya. Kemudian tambahkan madu, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada kecap manis, aku pakai 3 sendok teh juga ya. Oke, kita aduk-aduk sampai merata. Untuk margarinnya kalau teman-teman gak suka boleh diganti dengan minyak goreng ya, atau boleh di skip juga nggak apa-apa ya, misalnya nggak mau mengandung minyak ya. Lanjut kita panaskan wajan. Di sini aku pakai wok cookware dari IDLEV yang tipe IL32WK ya, karena ini tuh gede banget jadi kita bisa memanggang ayamnya di sini ya. Kita panggang aja sambil dioles-oles dengan bumbu yang udah kita buat tadi ya, sampai merata. Oke, masak pakai api sedang aja biar nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik biar warnanya tuh cantik ya teman-teman. Oke, kita bisa oleskan dengan sisa bumbunya.
sampai merata ya. Asli ini tuh ayam bakar yang super simple dan pastinya matang sempurna ya, karena kita udah kukus. Dan ini tuh kesat gak amis, dagingnya tuh gurih banget dan pastinya menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Dan ayam panggang yang super simple siap disajikan. Nah, ini untuk sambelnya aku pakai sambal bawang aja ya. Tinggal kita haluskan bawang merah, bawang putih sama cabai rawit, tambahkan garam serta kaldu jamur, lalu siram dengan minyak panas ya. Ini dia hasilnya, super wangi banget dan pastinya enak. Oke, seperti ini dia tampilan dari ayam bakar kita hari ini ya. Tinggal tambahkan lalapan, ini sudah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi membagikan resep olahan sayap yang super mantul banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, siapkan sayap, aku pakai 3/4 kilo ya. Lanjut potong jadi dua seperti ini. Nah, untuk pisau yang aku pakai ini dari ID Love ya, pisau set yang tipe IL 163 ya. Ini full stainless, anti baret dan pastinya super bagus banget. Satu set isi 5 pisau, satu gunting dan satu pengasah pisau, serta satu pengupas buah ya teman-teman. Oke, kita lakukan sampai selesai. Lanjut, ada bawang bombay, aku pakai satu buah aja. Lalu kita potong-potong kasar dan kita kopek seperti ini ya. Kemudian kita tuang minyak secukupnya aja dan kita panaskan ya. Lalu goreng sayap ayamnya. Untuk wajan yang aku pakai ini ada wok cookware dari ID Love yang tipe IL 28WK ya. Ini super bagus banget, panasnya cepat merata dan anti lengketnya teknologi Jerman. Bagus. Warnanya juga cakep ya, hitam. Oke, kita masak sayap ayamnya sampai matang ya. Setelah matang kita akan angkat dan tiriskan. Oh ya, untuk spatula ini punyanya Adilef juga ya teman-teman, satu set isinya banyak. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 12 siung. Lalu cabai merahnya 10 buah. Jahe 1 potong kecil. Kemudian garam masuk juga 1 sendok teh. Kaldu jamur 1 sendok teh atau penyedap rasa. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Love ya. Yang tipe IL220A. Ini super bagus banget dan cepat menghaluskan bumbu dapur. Bisa juga untuk jus buah ya teman-teman. Gelasnya ada 3. Oke, lanjut kita tuang minyak lagi tapi sedikit aja untuk menumis bumbunya ya. Kemudian masukkan bumbu halusnya tadi.
dan masak sampai tanak ya teman-teman. Oh ya, hampir lupa, ada bawang bombaynya belum dimasukin ya. Kita masukin sekalian dan masak sampai layu dan harum. Oke, setelah tanak, kita boleh tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan lada bubuk, tadi kelupaan, bisa pakai 1 sendok teh ya. Untuk saus sambelnya aku pakai kurang lebih 2 sendok makan. Saus tiramnya 1 sendok teh aja cukup. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, ini udah mendidih. Kita masukkan ayam atau sayap ayamnya yang udah kita goreng tadi ya. Lalu kita ratakan biar semua tercelup sama bumbunya ya teman-teman. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut dan agak-agak nyemek gitu ya teman-teman. Oke, ini udah lumayan menyusut ya kuahnya. Kita aduk-aduk. Oke, kita boleh matikan apinya. Taburkan daun bawang, ini 2 batang ya, udah dipotong-potong, dan sayap ayam saus padang yang super mantul banget, siap untuk disajikan ya. Asli menu kali ini tuh favorit anak-anak banget karena rasanya tuh enak, seger, agak-agak pedes gitu ya teman-teman, dan pastinya gurih banget. Oke, kita akan sajikan dalam piring saji biar bisa langsung dinikmati ya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan ayam yang enak dan super nagih banget. Meski gitu, cara masaknya sangat-sangat simpel ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini aku pakai bagian paha ya. Aku pakai 1 kilogram. Kemudian kita tambahin sayatan-sayatan seperti ini. Biar nanti bumbunya itu bisa meresap ya sampai ke dalam daging ayam. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen pakai bagian dada atau bagian yang lainnya boleh banget ya, sesuaikan aja dengan selera. Untuk ayamnya pilih yang agak muda aja biar hasilnya tumpuk ya teman-teman. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada ketumbar aku pakai 1 sendok teh, kemirinya 4 butir udah disangrai, bawang putihnya 3 siung, jahe 1 potong, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu garam aku pakai 1,5 sendok teh,
dan kita akan ulek sampai halus. Untuk bawang putihnya dibanyakin gak apa-apa ya teman-teman, biar makin gurih dan sedap pastinya. Oke, lanjut bumbu halusnya kita taruh di ayamnya. Boleh dirata-ratakan gitu ya, pakai tangan lebih enak biar lebih meresap sampai ke dalam daging ayamnya. Kalau dirasa butuh air, boleh ditambahkan ya teman-teman, sedikit aja. Oke, kita masukin, lanjut kita ratakan di sela-sela daging ayam yang udah kita sayat ya. Oke, kita ratakan pakai tangan aja biar lebih merata. Lalu diamkan di kulkas minimal 20 menit ya, sampai 1 jam atau boleh semalaman gitu ya biar makin meresap. Lanjut kita goreng sampai matang. Pakai api kecil aja ya teman-teman biar matangnya tuh merata sampai ke dalam. Ini tuh bisa matang sempurna karena ayamnya tuh ayam yang masih muda ya teman-teman. Jadi dagingnya emang gak terlalu tebal, kulitnya juga, dan dia itu juicy, gak alot ya, pastinya hasilnya tuh enak banget. Boleh kita balik-balik biar matangnya merata, lalu masak kembali sampai kecoklatan. Oke, setelah berwarna kecoklatan dan ini tuh matang sempurna, kita boleh angkat dan tiriskan. Asli ini wangi, berempah banget ya teman-teman. Lanjut potong-potong, ada daun bawang, di sini aku pakai 3 batang. Kemudian ada pete, di sini aku pakai 1 papan kecil ya, dibelah jadi 2 kayak gini. Ini stok di dalam kulkas ya teman-teman, makanya bentukannya kayak gini, tapi nggak masalah, tetap enak. Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 6 siung aja, diiris-iris ya. Kemudian siapkan garam dan kaldu jamur masing-masing seperempat sendok teh. Untuk cabai rawitnya di sini aku pakai kurang lebih 25 buah. Kemudian bawang putihnya 6 siung, cabai merahnya 3 buah ya. Oke, langsung aja diulek-ulek kasar. Kalau teman-teman males ngulek, boleh di blender atau di chopper ya teman-teman. Oke, ini sudah cukup menurut aku ya. Kalau teman-teman mau lebih halus lagi, boleh ditambahkan lagi nguleknya.
Oke, kita ambil minyak sisa goreng ayam sedikit aja, lalu goreng ada bawang merah yang udah diiris-iris tadi sampai wangi. Selanjutnya masukkan bahan sambelan yang udah kita ulek tadi. Aduk-aduk sampai tercampur merata dan aromanya harum ya. Kemudian masukkan pete. Diaduk-aduk lagi. Lalu daun bawangnya masuk. Kemudian masak sampai agak layu ya. Oke, ini cobek bekas ngulek tadi, langsung aja ayamnya ditaruh di sini ya. Ini ayamnya bener-bener enak, juicy, gurih ya. Kita ambil 2 aja untuk di plating. Boleh digeprek dikit biar nanti bumbunya tuh bisa meresap sampai ke dalam ya. Asli ini juicy banget ayamnya, empuk dan gurihnya tuh sampai ke dalam. Oke, sambelnya tadi udah mateng. Kita taruh di bagian atasnya seperti ini. Asli mantul banget ya. Ayam goreng sambal bawang pete yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran ini menu sederhana tapi ini tuh menggugah selera ya, terutama untuk teman-teman pecinta masakan pedas. Udah pasti bakal nagih banget deh menu kali ini ya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan ayam yang super simple banget dan pastinya enak. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam utuh ya. Ini aku pakai beratnya 800 gram. Kemudian kita potong seperti ini aja ya. Kita belah jadi 2. Nah, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Lab yang tipe IL163 ya. Ini full stainless, super tajam banget dan pastinya anti baret ya. Oke, ayamnya cukup dibelah seperti ini aja. Lanjut, kita kasih sayatan-sayatan ya, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam daging ayam. Oke, lanjut kita bikin bumbu untuk marinasinya ya. Ini ada bawang putih yang udah dihaluskan, aku pakai 4 siung ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung. Ini dihaluskan ya, aku parut aja atau diulek boleh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga. Lanjut ada kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh. Kemudian tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Lanjut untuk kecap manisnya aku pakai kurang lebih 4 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata.
Oke, kemudian kita balurkan secara merata pada daging ayam ya. Dibalur sampai ke yang udah disayat-sayat tadi ya teman-teman, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam. Bagian sisi dalam kita juga olesi bumbu secara merata. Boleh menggunakan tangan sambil diremas-remas ya teman-teman. Atau boleh seperti saya ini, cukup dioles-oles sampai merata. Oke, kemudian kita marinasi kurang lebih selama 15 menit ya, atau sampai setengah jam juga boleh biar makin meresap ya. Taruh di dalam kulkas aja boleh. Oke, seperti ini dia hasilnya setelah bumbunya meresap ya. Selanjutnya kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan ayamnya dan kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Oke, setelah matang ini dia hasilnya. Ini tuh aromanya harum banget dan kesat ya teman-teman, bisa dilihat teksturnya tuh kesat banget karena airnya turun semua ya. Oke, lanjut siapkan margarin, ini 1 sendok makan ya. Kemudian tambahkan madu, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada kecap manis, aku pakai 3 sendok teh juga ya. Oke, kita aduk-aduk sampai merata. Untuk margarinnya kalau teman-teman gak suka boleh diganti dengan minyak goreng ya, atau boleh di skip juga nggak apa-apa ya, misalnya nggak mau mengandung minyak ya. Lanjut kita panaskan wajan. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya, karena ini tuh gede banget jadi kita bisa memanggang ayamnya di sini ya. Kita panggang aja sambil dioles-oles dengan bumbu yang udah kita buat tadi ya, sampai merata. Oke, masak pakai api sedang aja biar nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik biar warnanya tuh cantik ya teman-teman. Oke, kita bisa oleskan dengan sisa bumbunya sampai merata ya. Asli ini tuh ayam bakar yang super simple dan pastinya matang sempurna ya, karena kita udah kukus. Dan ini tuh kesat, gak amis, dagingnya tuh gurih banget dan pastinya menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Dan ayam panggang yang super simple siap disajikan. Nah, ini untuk sambalnya aku pakai sambal bawang aja ya. Tinggal kita haluskan bawang merah, bawang putih sama cabai rawit, tambahkan garam serta kaldu jamur, lalu siram dengan minyak panas ya. Ini dia hasilnya, super wangi banget dan pastinya enak. Oke, seperti ini dia tampilan dari ayam bakar kita hari ini ya. Tinggal tambahkan lalapan, ini sudah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi membagikan resep olahan sayap yang super mantul banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, siapkan sayap, aku pakai 3/4 kilo ya. Lanjut potong jadi dua seperti ini. Nah, untuk pisau yang aku pakai ini dari ID Love ya, pisau set yang tipe IL 163 ya. Ini full stainless, anti baret dan pastinya super bagus banget. Satu set isi 5 pisau, satu gunting dan satu pengasah pisau, serta satu pengupas buah ya teman-teman. Ya, kita lakukan sampai selesai. Lanjut, ada bawang bombay, aku pakai satu buah aja. Lalu kita potong-potong kasar dan kita kopek seperti ini ya. Kemudian kita tuang minyak secukupnya aja dan kita panaskan ya. Lalu goreng sayap ayamnya. Untuk wajan yang aku pakai ini ada wok cookware dari ID Love yang tipe IL28WK ya. Ini super bagus banget, panasnya cepat merata dan anti lengketnya teknologi Jerman. Bagus. Warnanya juga cakep ya, hitam. Oke, kita masak sayap ayamnya sampai matang ya. Setelah matang, kita akan angkat dan tiriskan. Oh ya, untuk spatula ini punyanya Adilef juga ya teman-teman, satu set isinya banyak. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 12 siung. Lalu cabai merahnya 10 buah. Jahe 1 potong kecil. Kemudian garam masuk juga 1 sendok teh. Kaldu jamur 1 sendok teh atau penyedap rasa. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Love ya. Yang tipe IL220A. Ini super bagus banget dan cepat menghaluskan bumbu dapur. Bisa juga untuk jus buah ya teman-teman. Gelasnya ada 3. Oke, lanjut kita tuang minyak lagi tapi sedikit aja untuk menumis bumbunya ya. Kemudian masukkan bumbu halusnya tadi. Dan masak sampai tanak ya teman-teman. Oh ya, hampir lupa, ada bawang bombaynya belum dimasukin ya. Kita masukin sekalian dan masak sampai layu dan harum. Oke, setelah tanak, kita boleh tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan lada bubuk, tadi kelupaan. Saya pakai 1 sendok teh ya. Untuk saus sambelnya aku pakai kurang lebih 2 sendok makan. Saus tiramnya 1 sendok teh aja cukup. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, ini udah mendidih. Kita masukkan ayam atau sayap ayamnya yang udah kita goreng tadi ya. Lalu kita ratakan biar semua tercelup sama bumbunya ya teman-teman. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut dan agak-agak nyemek gitu ya teman-teman.
Oke, ini udah lumayan menyusut ya kuahnya. Kita aduk-aduk. Oke, kita boleh matikan apinya. Taburkan daun bawang, ini 2 batang ya, udah dipotong-potong, dan sayap ayam saus padang yang super mantul banget, siap untuk disajikan ya. Asli menu kali ini tuh favorit anak-anak banget karena rasanya tuh enak, seger, agak-agak pedes gitu ya teman-teman, dan pastinya gurih banget. Oke, kita akan sajikan dalam piring saji biar bisa langsung dinikmati ya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan ayam yang enak dan super nagih banget. Meski gitu, cara masaknya sangat-sangat simpel ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini aku pakai bagian paha ya. Aku pakai 1 kilogram. Kemudian kita tambahin sayatan-sayatan seperti ini. Biar nanti bumbunya itu bisa meresap ya sampai ke dalam daging ayam. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen pakai bagian dada atau bagian yang lainnya boleh banget ya, sesuaikan aja dengan selera. Untuk ayamnya pilih yang agak muda aja biar hasilnya tumpuk ya teman-teman. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada ketumbar aku pakai 1 sendok teh, kemirinya 4 butir udah disangrai, bawang putihnya 3 siung, jahe 1 potong, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu garam aku pakai 1,5 sendok teh, dan kita akan ulek sampai halus. Untuk bawang putihnya dibanyakin gak apa-apa ya teman-teman, biar makin gurih dan sedap pastinya. Oke, lanjut bumbu halusnya kita taruh di ayamnya. Boleh dirata-ratakan gitu ya, pakai tangan lebih enak biar lebih meresap sampai ke dalam daging ayamnya. Kalau dirasa butuh air boleh ditambahkan ya teman-teman, sedikit aja. Oke, kita masukin, lanjut kita ratakan di sela-sela daging ayam yang udah kita sayat ya.
Oke, kita ratakan pakai tangan aja biar lebih merata. Lalu diamkan di kulkas minimal 20 menit ya, sampai 1 jam atau boleh semalaman gitu ya biar makin meresap. Lanjut kita goreng sampai matang. Pakai api kecil aja ya teman-teman biar matangnya tuh merata sampai ke dalam. Ini tuh bisa matang sempurna karena ayamnya tuh ayam yang masih muda ya teman-teman. Jadi dagingnya emang gak terlalu tebal, kulitnya juga, dan dia itu juicy, gak alot ya, pastinya hasilnya tuh enak banget. Boleh kita balik-balik biar matangnya merata, lalu masak kembali sampai kecoklatan. Oke, setelah berwarna kecoklatan dan ini tuh matang sempurna, kita boleh angkat dan tiriskan. Asli ini wangi, berempah banget ya teman-teman. Lanjut potong-potong, ada daun bawang, di sini aku pakai 3 batang. Kemudian ada pete, di sini aku pakai 1 papan kecil ya, dibelah jadi 2 kayak gini. Ini stok di dalam kulkas ya teman-teman, makanya bentukannya kayak gini, tapi nggak masalah, tetap enak. Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 6 siung aja, diiris-iris ya. Kemudian siapkan garam dan kaldu jamur masing-masing seperempat sendok teh. Untuk cabai rawitnya di sini aku pakai kurang lebih 25 buah. Kemudian bawang putihnya 6 siung, cabai merahnya 3 buah ya. Oke, langsung aja diulek-ulek kasar. Kalau teman-teman males ngulek, boleh di blender atau di chopper ya teman-teman. Oke, ini sudah cukup menurut aku ya. Kalau teman-teman mau lebih halus lagi, boleh ditambahkan lagi nguleknya. Oke, kita ambil minyak sisa goreng ayam sedikit aja, lalu goreng ada bawang merah yang udah diiris-iris tadi sampai wangi. Selanjutnya masukkan bahan sambelan yang udah kita ulek tadi. Aduk-aduk sampai tercampur merata dan aromanya harum ya. Kemudian masukkan pete. Diaduk-aduk lagi. Lalu daun bawangnya masuk. Kemudian masak sampai agak layu ya. Oke, ini cobek bekas ngulek tadi, langsung aja ayamnya ditaruh di sini ya. Ini ayamnya bener-bener enak, juicy, gurih ya. Kita ambil 2 aja untuk di plating. Boleh digeprek dikit biar nanti bumbunya tuh bisa meresap sampai ke dalam ya. Asli ini juicy banget ayamnya, empuk dan gurihnya tuh sampai ke dalam. Oke, sambelnya tadi udah mateng. Kita taruh di bagian atasnya seperti ini. Asli mantul banget ya.
Ayam goreng sambal bawang pete yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran ini menu sederhana tapi ini tuh menggugah selera ya, terutama untuk teman-teman pecinta masakan pedas. Udah pasti bakal nagih banget deh menu kali ini ya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan ayam yang super simple banget dan pastinya enak. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam utuh ya. Ini aku pakai beratnya 800 gram. Kemudian kita potong seperti ini aja ya. Kita belah jadi dua. Nah, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Lab yang tipe IL163 ya. Ini full stainless, super tajam banget dan pastinya anti baret ya. Oke, ayamnya cukup dibelah seperti ini aja. Lanjut, kita kasih sayatan-sayatan ya, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam daging ayam. Oke, lanjut kita bikin bumbu untuk marinasinya ya. Ini ada bawang putih yang udah dihaluskan, aku pakai 4 siung ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung. Ini dihaluskan ya, aku parut aja atau diulek boleh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga. Lanjut ada kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh. Kemudian tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Lanjut untuk kecap manisnya aku pakai kurang lebih 4 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, kemudian kita balurkan secara merata pada daging ayam ya. Dibalur sampai ke yang udah disayat-sayat tadi ya teman-teman, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam. Bagian sisi dalam kita juga olesi bumbu secara merata. Boleh menggunakan tangan sambil diremas-remas ya teman-teman. Atau boleh seperti saya ini cukup dioles-oles sampai merata. Oke, kemudian kita marinasi kurang lebih selama 15 menit ya, atau sampai setengah jam juga boleh biar makin meresap ya. Taruh di dalam kulkas aja boleh. Oke, seperti ini dia hasilnya setelah bumbunya meresap ya. Selanjutnya kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Lab yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan ayamnya dan kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Oke, setelah matang ini dia hasilnya. Ini tuh aromanya harum banget dan kesat ya teman-teman, bisa dilihat teksturnya tuh kesat banget karena airnya turun semua ya.
Oke. Lanjut, siapkan margarin, ini 1 sendok makan ya. Kemudian tambahkan madu, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada kecap manis, aku pakai 3 sendok teh juga ya. Oke, kita aduk-aduk sampai merata. Untuk margarinnya kalau teman-teman nggak suka boleh diganti dengan minyak goreng ya, atau boleh di skip juga nggak apa-apa ya, misalnya nggak mau mengandung minyak ya. Lanjut, kita panaskan wajan. Di sini aku pakai wok cookware dari Adilef yang tipe IL32WK ya, karena ini tuh gede banget, jadi kita bisa memanggang ayamnya di sini ya. Kita panggang aja sambil dioles-oles dengan bumbu yang udah kita buat tadi ya, sampai merata. Oke, masak pakai api sedang aja biar nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik biar warnanya tuh cantik ya teman-teman. Oke, kita bisa oleskan dengan sisa bumbunya sampai merata ya. Asli ini tuh ayam bakar yang super simple dan pastinya matang sempurna ya, karena kita udah kukus. Dan ini tuh kesat, gak amis, dagingnya tuh gurih banget dan pastinya menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Dan ayam panggang yang super simple siap disajikan. Nah, ini untuk sambelnya aku pakai sambal bawang aja ya. Tinggal kita haluskan bawang merah, bawang putih sama cabai rawit, tambahkan garam serta kaldu jamur, lalu siram dengan minyak panas ya. Ini dia hasilnya, super wangi banget dan pastinya enak. Oke, seperti ini dia tampilan dari ayam bakar kita hari ini ya. Tinggal tambahkan lalapan, ini sudah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi membagikan resep olahan sayap yang super mantul banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, siapkan sayap, aku pakai 3/4 kilo ya. Lanjut potong jadi 2 seperti ini. Nah, untuk pisau yang aku pakai ini dari Idilef ya, pisau set yang tipe IL163 ya. Ini full stainless, anti baret dan pastinya super bagus banget. Satu set isi 5 pisau, 1 gunting dan 1 pengasah pisau, serta 1 pengupas buah ya teman-teman. Ya, kita lakukan sampai selesai. Lanjut, ada bawang bombay, aku pakai 1 buah aja. Lalu kita potong-potong kasar dan kita kopek seperti ini ya. Kemudian kita tuang minyak secukupnya aja dan kita panaskan ya. Lalu goreng sayap ayamnya. Untuk wajan yang aku pakai ini ada wok cookware dari Idilef yang tipe IL28WK ya. Ini super bagus banget, panasnya cepat merata dan anti lengketnya teknologi Jerman. Bagus. Warnanya juga cakep ya, hitam.
Oke, kita masak sayap ayamnya sampai matang ya. Setelah matang, kita akan angkat dan tiriskan. Oh ya, untuk spatula ini punyanya Adilef juga ya teman-teman, satu set isinya banyak. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 12 siung. Lalu cabai merahnya 10 buah. Jahe 1 potong kecil. Kemudian garam masuk juga 1 sendok teh. Kaldu jamur 1 sendok teh atau penyedap rasa. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari Idlef ya. Yang tipe IL220A. Ini super bagus banget dan cepat menghaluskan bumbu dapur. Bisa juga untuk jus buah ya teman-teman. Gelasnya ada 3. Oke, lanjut kita tuang minyak lagi tapi sedikit aja untuk menumis bumbunya ya. Kemudian masukkan bumbu halusnya tadi dan masak sampai tanak ya teman-teman. Oh ya, hampir lupa, ada bawang bombaynya belum dimasukin ya. Kita masukin sekalian dan masak sampai layu dan harum. Oke, setelah tanak, kita boleh tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan lada bubuk, tadi kelupaan. Bisa pakai 1 sendok teh ya. Untuk saus sambelnya aku pakai kurang lebih 2 sendok makan. Saus tiramnya 1 sendok teh aja cukup. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, ini udah mendidih. Kita masukkan ayam atau sayap ayamnya yang udah kita goreng tadi ya. Lalu kita ratakan biar semua tercelup sama bumbunya ya teman-teman. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut dan agak-agak nyemek gitu ya teman-teman. Oke, ini udah lumayan menyusut ya kuahnya. Kita aduk-aduk. Oke, kita boleh matikan apinya. Taburkan daun bawang, ini 2 batang ya, udah dipotong-potong. Dan sayap ayam saus padang yang super mantul banget, siap untuk disajikan ya. Asli menu kali ini tuh favorit anak-anak banget karena rasanya tuh enak, seger, agak-agak pedes gitu ya teman-teman, dan pastinya gurih banget. Oke, kita akan sajikan dalam piring saji biar bisa langsung dinikmati ya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini?
Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan ayam yang enak dan super nagih banget. Meski gitu, cara masaknya sangat-sangat simpel ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini aku pakai bagian paha ya. Aku pakai 1 kilogram. Kemudian kita tambahin sayatan-sayatan seperti ini. Biar nanti bumbunya itu bisa meresap ya sampai ke dalam daging ayam. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen pakai bagian dada atau bagian yang lainnya boleh banget ya, sesuaikan aja dengan selera. Untuk ayamnya pilih yang agak muda aja biar hasilnya tumpuk ya teman-teman. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada ketumbar aku pakai 1 sendok teh, kemirinya 4 butir udah disangrai, bawang putihnya 3 siung, jahe 1 potong, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu garam aku pakai 1,5 sendok teh, dan kita akan ulek sampai halus. Untuk bawang putihnya dibanyakin gak apa-apa ya teman-teman, biar makin gurih dan sedap pastinya. Oke, lanjut bumbu halusnya kita taruh di ayamnya. Boleh dirata-ratakan gitu ya, pakai tangan lebih enak biar lebih meresap sampai ke dalam daging ayamnya. Kalau dirasa butuh air boleh ditambahkan ya teman-teman, sedikit aja. Oke, kita masukin, lanjut kita ratakan di sela-sela daging ayam yang udah kita sayat ya. Oke, kita ratakan pakai tangan aja biar lebih merata. Lalu diamkan di kulkas minimal 20 menit ya, sampai 1 jam atau boleh semalaman gitu ya biar makin meresap. Lanjut kita goreng sampai matang. Pakai api kecil aja ya teman-teman biar matangnya tuh merata sampai ke dalam. Ini tuh bisa matang sempurna karena ayamnya tuh ayam yang masih muda ya teman-teman. Jadi dagingnya emang gak terlalu tebal, kulitnya juga, dan dia itu juicy, gak alot ya, pastinya hasilnya tuh enak banget. Boleh kita balik-balik biar matangnya merata, lalu masak kembali sampai kecoklatan. Oke, setelah berwarna kecoklatan dan ini tuh matang sempurna, kita boleh angkat dan tiriskan. Asli ini wangi, berempah banget ya teman-teman. Lanjut potong-potong, ada daun bawang, di sini aku pakai 3 batang. Kemudian ada pete, di sini aku pakai 1 papan kecil ya.
dibelah jadi dua kayak gini. Ini stok di dalam kulkas ya teman-teman, makanya bentukannya kayak gini, tapi nggak masalah, tetap enak. Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 6 siung aja, diiris-iris ya. Kemudian siapkan garam dan kaldu jamur masing-masing seperempat sendok teh. Untuk cabai rawitnya di sini aku pakai kurang lebih 25 buah. Kemudian bawang putihnya 6 siung, cabai merahnya 3 buah ya. Oke, langsung aja diulek-ulek kasar. Kalau teman-teman males ngulek, boleh di blender atau di chopper ya teman-teman. Oke, ini sudah cukup menurut aku ya. Kalau teman-teman mau lebih halus lagi, boleh ditambahkan lagi nguleknya. Oke, kita ambil minyak sisa goreng ayam sedikit aja, lalu goreng ada bawang merah yang udah diiris-iris tadi sampai wangi. Selanjutnya masukkan bahan sambelan yang udah kita ulek tadi. Aduk-aduk sampai tercampur merata dan aromanya harum ya. Kemudian masukkan pete. Diaduk-aduk lagi. Lalu daun bawangnya masuk. Kemudian masak sampai agak layu ya. Oke, ini cobek bekas ngulek tadi, langsung aja ayamnya ditaruh di sini ya. Ini ayamnya bener-bener enak, juicy, gurih ya. Kita ambil 2 aja untuk di plating. Boleh digeprek dikit biar nanti bumbunya tuh bisa meresap sampai ke dalam ya. Asli ini juicy banget ayamnya, empuk dan gurihnya tuh sampai ke dalam. Oke, sambelnya tadi udah mateng. Kita taruh di bagian atasnya seperti ini. Asli mantul banget ya. Ayam goreng sambal bawang pete yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran ini menu sederhana, tapi ini tuh menggugah selera ya, terutama untuk teman-teman pecinta masakan pedas. Udah pasti bakal nagih banget deh menu kali ini ya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan ayam yang super simple banget dan pastinya enak. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam utuh ya. Ini aku pakai beratnya 800 gram. Kemudian kita potong seperti ini aja ya. Kita belah jadi 2. Nah, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Lab yang tipe IL163 ya. Ini full stainless, super tajam banget dan pastinya anti baret ya. Oke, ayamnya cukup dibelah seperti ini aja.
Lanjut, kita kasih sayatan-sayatan ya, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam daging ayam. Oke, lanjut kita bikin bumbu untuk marinasinya ya. Ini ada bawang putih yang udah dihaluskan, aku pakai 4 siung ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung. Ini dihaluskan ya, aku parut aja atau diulek boleh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga. Lanjut ada kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh. Kemudian tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Lanjut untuk kecap manisnya aku pakai kurang lebih 4 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, kemudian kita balurkan secara merata pada daging ayam ya. Dibalur sampai ke yang udah disayat-sayat tadi ya teman-teman, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam. Bagian sisi dalam kita juga olesi bumbu secara merata. Boleh menggunakan tangan sambil diremas-remas ya teman-teman. Atau boleh seperti saya ini, cukup dioles-oles sampai merata. Oke, kemudian kita marinasi kurang lebih selama 15 menit ya, atau sampai setengah jam juga boleh biar makin meresap ya. Taruh di dalam kulkas aja boleh. Oke, seperti ini dia hasilnya setelah bumbunya meresap ya. Selanjutnya kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari IDLEF yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan ayamnya dan kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Oke, setelah matang ini dia hasilnya. Ini tuh aromanya harum banget dan kesat ya teman-teman, bisa dilihat teksturnya tuh kesat banget karena airnya turun semua ya. Oke, lanjut siapkan margarin, ini 1 sendok makan ya. Kemudian tambahkan madu, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada kecap manis, aku pakai 3 sendok teh juga ya. Oke, kita aduk-aduk sampai merata. Untuk margarinnya kalau teman-teman gak suka boleh diganti dengan minyak goreng ya, atau boleh di skip juga nggak apa-apa ya, misalnya nggak mau mengandung minyak ya. Lanjut kita panaskan wajan. Di sini aku pakai wok cookware dari IDLEF yang tipe IL32WK ya, karena ini tuh gede banget jadi kita bisa memanggang ayamnya di sini ya. Kita panggang aja sambil dioles-oles dengan bumbu yang udah kita buat tadi ya, sampai merata. Oke, masak pakai api sedang aja biar nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik biar warnanya tuh cantik ya teman-teman. Oke, kita bisa oleskan dengan sisa bumbunya.
sampai merata ya. Asli ini tuh ayam bakar yang super simple dan pastinya matang sempurna ya, karena kita udah kukus. Dan ini tuh kesat, gak amis, dagingnya tuh gurih banget dan pastinya menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Dan ayam panggang yang super simple siap disajikan. Nah, ini untuk sambelnya aku pakai sambal bawang aja ya. Tinggal kita haluskan bawang merah, bawang putih sama cabai rawit, tambahkan garam serta kaldu jamur, lalu siram dengan minyak panas ya. Ini dia hasilnya, super wangi banget dan pastinya enak. Oke, seperti ini dia tampilan dari ayam bakar kita hari ini ya. Tinggal tambahkan lalapan, ini sudah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pada membagikan resep olahan sayap yang super mantul banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, siapkan sayap, aku pakai 3/4 kilo ya. Lanjut potong jadi dua seperti ini. Nah, untuk pisau yang aku pakai ini dari ID Love ya, pisau set yang tipe IL 163 ya. Ini full stainless, anti baret dan pastinya super bagus banget. Satu set isi 5 pisau, satu gunting dan satu pengasah pisau, serta satu pengupas buah ya teman-teman. Ya, kita lakukan sampai selesai. Lanjut, ada bawang bombay, aku pakai satu buah aja. Lalu kita potong-potong kasar dan kita kopek seperti ini ya. Kemudian kita tuang minyak secukupnya aja dan kita panaskan ya. Lalu goreng sayap ayamnya. Untuk wajan yang aku pakai ini ada wok cookware dari ID Love yang tipe IL 28WK ya. Ini super bagus banget, panasnya cepat merata dan anti lengketnya teknologi Jerman. Bagus. Warnanya juga cakep ya, hitam. Oke, kita masak sayap ayamnya sampai matang ya. Setelah matang kita akan angkat dan tiriskan. Oh ya, untuk spatula ini punyanya Adilef juga ya teman-teman, satu set isinya banyak. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 12 siung. Lalu cabai merahnya 10 buah. Jahe 1 potong kecil. Kemudian garam masuk juga 1 sendok teh. Kaldu jamur 1 sendok teh atau penyedap rasa. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Love ya. Yang tipe IL220A. Ini super bagus banget dan cepat menghaluskan bumbu dapur. Bisa juga untuk jus buah ya teman-teman. Gelasnya ada 3. Oke, lanjut kita tuang minyak lagi tapi sedikit aja untuk menumis bumbunya ya. Kemudian masukkan bumbu halusnya tadi.
dan masak sampai tanak ya teman-teman. Oh ya, hampir lupa, ada bawang bombaynya belum dimasukin ya. Kita masukin sekalian dan masak sampai layu dan harum. Oke, setelah tanak, kita boleh tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan lada bubuk, tadi kelupaan. Saya pakai 1 sendok teh ya. Untuk saus sambelnya aku pakai kurang lebih 2 sendok makan. Saus tiramnya 1 sendok teh aja cukup. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, ini udah mendidih. Kita masukkan ayam atau sayap ayamnya yang udah kita goreng tadi ya. Lalu kita ratakan biar semua tercelup sama bumbunya ya teman-teman. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut dan agak-agak nyemek gitu ya teman-teman. Oke, ini udah lumayan menyusut ya kuahnya. Kita aduk-aduk. Oke, kita boleh matikan apinya. Taburkan daun bawang, ini 2 batang ya, udah dipotong-potong, dan sayap ayam saus padang yang super mantul banget, siap untuk disajikan ya. Asli menu kali ini tuh favorit anak-anak banget karena rasanya tuh enak, seger, agak-agak pedes gitu ya teman-teman, dan pastinya gurih banget. Oke, kita akan sajikan dalam piring saji biar bisa langsung dinikmati ya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan ayam yang enak dan super nagih banget. Meski gitu, cara masaknya sangat-sangat simpel ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini aku pakai bagian paha ya. Aku pakai 1 kilogram. Kemudian kita tambahin sayatan-sayatan seperti ini. Biar nanti bumbunya itu bisa meresap ya sampai ke dalam daging ayam. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen pakai bagian dada atau bagian yang lainnya boleh banget ya, sesuaikan aja dengan selera. Untuk ayamnya pilih yang agak muda aja biar hasilnya tumpuk ya teman-teman. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada ketumbar aku pakai 1 sendok teh, kemirinya 4 butir udah disangrai, bawang putihnya 3 siung, jahe 1 potong, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu garam aku pakai 1,5 sendok teh,
dan kita akan ulek sampai halus. Untuk bawang putihnya dibanyakin nggak apa-apa ya teman-teman, biar makin gurih dan sedap pastinya. Oke, lanjut bumbu halusnya kita taruh di ayamnya. Boleh dirata-ratakan gitu ya, pakai tangan lebih enak biar lebih meresap sampai ke dalam daging ayamnya. Kalau dirasa butuh air, boleh ditambahkan ya teman-teman, sedikit aja. Oke, kita masukin, lanjut kita ratakan di sela-sela daging ayam yang udah kita sayat ya. Oke, kita ratakan pakai tangan aja biar lebih merata. Lalu diamkan di kulkas minimal 20 menit ya, sampai 1 jam atau boleh semalaman gitu ya biar makin meresap. Lanjut kita goreng sampai matang. Pakai api kecil aja ya teman-teman biar matangnya tuh merata sampai ke dalam. Ini tuh bisa matang sempurna karena ayamnya tuh ayam yang masih muda ya teman-teman. Jadi dagingnya emang gak terlalu tebal, kulitnya juga, dan dia itu juicy, gak alot ya, pastinya hasilnya tuh enak banget. Boleh kita balik-balik biar matangnya merata, lalu masak kembali sampai kecoklatan. Oke, setelah berwarna kecoklatan dan ini tuh matang sempurna, kita boleh angkat dan tiriskan. Asli ini wangi, berempah banget ya teman-teman. Lanjut potong-potong, ada daun bawang, di sini aku pakai 3 batang. Kemudian ada pete, di sini aku pakai 1 papan kecil ya, dibelah jadi 2 kayak gini. Ini stok di dalam kulkas ya teman-teman, makanya bentukannya kayak gini, tapi nggak masalah, tetap enak. Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 6 siung aja, diiris-iris ya. Kemudian siapkan garam dan kaldu jamur masing-masing seperempat sendok teh. Untuk cabai rawitnya di sini aku pakai kurang lebih 25 buah. Kemudian bawang putihnya 6 siung, cabai merahnya 3 buah ya. Oke, langsung aja diulek-ulek kasar. Kalau teman-teman males ngulek, boleh di blender atau di chopper ya teman-teman. Oke, ini sudah cukup menurut aku ya. Kalau teman-teman mau lebih halus lagi, boleh ditambahkan lagi nguleknya.
Oke, kita ambil minyak sisa goreng ayam sedikit aja, lalu goreng ada bawang merah yang udah diiris-iris tadi sampai wangi. Selanjutnya masukkan bahan sambelan yang udah kita ulek tadi. Aduk-aduk sampai tercampur merata dan aromanya harum ya. Kemudian masukkan pete. Diaduk-aduk lagi. Lalu daun bawangnya masuk. Kemudian masak sampai agak layu ya. Oke, ini cobek bekas ngulek tadi, langsung aja ayamnya ditaruh di sini ya. Ini ayamnya bener-bener enak, juicy, gurih ya. Kita ambil 2 aja untuk di plating. Boleh digeprek dikit biar nanti bumbunya tuh bisa meresap sampai ke dalam ya. Asli ini juicy banget ayamnya, empuk dan gurihnya tuh sampai ke dalam. Oke, sambelnya tadi udah mateng. Kita taruh di bagian atasnya seperti ini. Asli mantul banget ya. Ayam goreng sambal bawang pete yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran ini menu sederhana tapi ini tuh menggugah selera ya, terutama untuk teman-teman pecinta masakan pedas. Udah pasti bakal nagih banget deh menu kali ini ya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan ayam yang super simple banget dan pastinya enak. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam utuh ya. Ini aku pakai beratnya 800 gram. Kemudian kita potong seperti ini aja ya. Kita belah jadi 2. Nah, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Lab yang tipe IL163 ya. Ini full stainless, super tajam banget dan pastinya anti baret ya. Oke, ayamnya cukup dibelah seperti ini aja. Lanjut, kita kasih sayatan-sayatan ya, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam daging ayam. Oke, lanjut kita bikin bumbu untuk marinasinya ya. Ini ada bawang putih yang udah dihaluskan, aku pakai 4 siung ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung. Ini dihaluskan ya, aku parut aja atau diulek boleh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga. Lanjut ada kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh. Kemudian tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Lanjut untuk kecap manisnya aku pakai kurang lebih 4 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke,
Oke, kemudian kita balurkan secara merata pada daging ayam ya. Dibalur sampai ke yang udah disayat-sayat tadi ya teman-teman, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam. Bagian sisi dalam kita juga olesi bumbu secara merata. Boleh menggunakan tangan sambil diremas-remas ya teman-teman. Atau boleh seperti saya ini, cukup dioles-oles sampai merata. Oke, kemudian kita marinasi kurang lebih selama 15 menit ya. Atau sampai setengah jam juga boleh biar makin meresap ya. Taruh di dalam kulkas aja boleh. Oke, seperti ini dia hasilnya setelah bumbunya meresap ya. Selanjutnya kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan ayamnya dan kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Oke, setelah matang ini dia hasilnya. Ini tuh aromanya harum banget dan kesat ya teman-teman, bisa dilihat teksturnya tuh kesat banget karena airnya turun semua ya. Oke, lanjut siapkan margarin, ini 1 sendok makan ya. Kemudian tambahkan madu, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada kecap manis, aku pakai 3 sendok teh juga ya. Oke, kita aduk-aduk sampai merata. Untuk margarinnya kalau teman-teman gak suka boleh diganti dengan minyak goreng ya, atau boleh di skip juga nggak apa-apa ya, misalnya nggak mau mengandung minyak ya. Lanjut kita panaskan wajan. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya, karena ini tuh gede banget jadi kita bisa memanggang ayamnya di sini ya. Kita panggang aja sambil dioles-oles dengan bumbu yang udah kita buat tadi ya, sampai merata. Oke, masak pakai api sedang aja biar nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik biar warnanya tuh cantik ya teman-teman. Oke, kita bisa oleskan dengan sisa bumbunya sampai merata ya. Asli ini tuh ayam bakar yang super simple dan pastinya matang sempurna ya, karena kita udah kukus. Dan ini tuh kesat, gak amis, dagingnya tuh gurih banget dan pastinya menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Dan ayam panggang yang super simple siap disajikan. Nah, ini untuk sambalnya aku pakai sambal bawang aja ya. Tinggal kita haluskan bawang merah, bawang putih sama cabai rawit, tambahkan garam serta kaldu jamur, lalu siram dengan minyak panas ya. Ini dia hasilnya, super wangi banget dan pastinya enak. Oke, seperti ini dia tampilan dari ayam bakar kita hari ini ya. Tinggal tambahkan lalapan, ini sudah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pada membagikan resep olahan sayap yang super mantul banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, siapkan sayap, aku pakai 3/4 kilo ya. Lanjut potong jadi dua seperti ini. Nah, untuk pisau yang aku pakai ini dari ID Love ya, pisau set yang tipe IL 163 ya. Ini full stainless, anti baret, dan pastinya super bagus banget. Satu set isi 5 pisau, satu gunting dan satu pengasah pisau, serta satu pengupas buah ya teman-teman. Oke, kita lakukan sampai selesai. Lanjut, ada bawang bombay, aku pakai satu buah aja. Lalu kita potong-potong kasar dan kita kopek seperti ini ya. Kemudian kita tuang minyak secukupnya aja dan kita panaskan ya. Lalu goreng sayap ayamnya. Untuk wajan yang aku pakai ini ada wok cookware dari ID Love yang tipe IL28WK ya. Ini super bagus banget, panasnya cepat merata dan anti lengketnya teknologi Jerman. Bagus. Warnanya juga cakep ya, hitam. Oke, kita masak sayap ayamnya sampai matang ya. Setelah matang, kita akan angkat dan tiriskan. Oh ya, untuk spatula ini punyanya Adilef juga ya teman-teman, satu set isinya banyak. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 12 siung. Lalu cabai merahnya 10 buah. Jahe 1 potong kecil. Kemudian garam masuk juga 1 sendok teh. Kaldu jamur 1 sendok teh atau penyedap rasa. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Love ya. Yang tipe IL220A. Ini super bagus banget dan cepat menghaluskan bumbu dapur. Bisa juga untuk jus buah ya teman-teman. Gelasnya ada 3. Oke, lanjut kita tuang minyak lagi tapi sedikit aja untuk menumis bumbunya ya. Kemudian masukkan bumbu halusnya tadi dan masak sampai tanak ya teman-teman. Oh ya, hampir lupa, ada bawang bombaynya belum dimasukin ya. Kita masukin sekalian dan masak sampai layu dan harum. Oke, setelah tanak, kita boleh tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan lada bubuk, tadi kelupaan. Saya pakai 1 sendok teh ya. Untuk saus sambalnya aku pakai kurang lebih 2 sendok makan. Saus tiramnya 1 sendok teh aja cukup. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, ini udah mendidih. Kita masukkan ayam atau sayap ayamnya yang udah kita goreng tadi ya. Lalu kita ratakan biar semua tercelup sama bumbunya ya teman-teman. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut dan agak-agak nyemek gitu ya teman-teman.
Oke, ini udah lumayan menyusut ya kuahnya. Kita aduk-aduk. Oke, kita boleh matikan apinya. Taburkan daun bawang, ini 2 batang ya, udah dipotong-potong, dan sayap ayam saus padang yang super mantul banget, siap untuk disajikan ya. Asli menu kali ini tuh favorit anak-anak banget karena rasanya tuh enak, seger, agak-agak pedes gitu ya teman-teman, dan pastinya gurih banget. Oke, kita akan sajikan dalam piring saji biar bisa langsung dinikmati ya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan ayam yang enak dan super nagih banget. Meski gitu, cara masaknya sangat-sangat simple ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini aku pakai bagian paha ya. Aku pakai 1 kilogram. Kemudian kita tambahin sayatan-sayatan seperti ini. Biar nanti bumbunya itu bisa meresap ya sampai ke dalam daging ayam. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen pakai bagian dada atau bagian yang lainnya boleh banget ya, sesuaikan aja dengan selera. Untuk ayamnya pilih yang agak muda aja biar hasilnya tumpuk ya teman-teman. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada ketumbar aku pakai 1 sendok teh, kemirinya 4 butir udah disangrai, bawang putihnya 3 siung, jahe 1 potong, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu garam aku pakai 1,5 sendok teh, dan kita akan ulek sampai halus. Untuk bawang putihnya dibanyakin gak apa-apa ya teman-teman, biar makin gurih dan sedap pastinya. Oke, lanjut bumbu halusnya kita taruh di ayamnya. Boleh dirata-ratakan gitu ya, pakai tangan lebih enak biar lebih meresap sampai ke dalam daging ayamnya. Kalau dirasa butuh air boleh ditambahkan ya teman-teman, sedikit aja. Oke, kita masukin, lanjut kita ratakan di sela-sela daging ayam yang udah kita sayat ya.
Oke, kita ratakan pakai tangan aja biar lebih merata. Lalu diamkan di kulkas minimal 20 menit ya, sampai 1 jam atau boleh semalaman gitu ya biar makin meresap. Lanjut kita goreng sampai matang. Pakai api kecil aja ya teman-teman biar matangnya tuh merata sampai ke dalam. Ini tuh bisa matang sempurna karena ayamnya tuh ayam yang masih muda ya teman-teman. Jadi dagingnya emang gak terlalu tebal, kulitnya juga, dan dia itu juicy, gak alot ya, pastinya hasilnya tuh enak banget. Boleh kita balik-balik biar matangnya merata, lalu masak kembali sampai kecoklatan. Oke, setelah berwarna kecoklatan dan ini tuh matang sempurna, kita boleh angkat dan tiriskan. Asli ini wangi, berempah banget ya teman-teman. Lanjut potong-potong, ada daun bawang, di sini aku pakai 3 batang. Kemudian ada pete, di sini aku pakai 1 papan kecil ya, dibelah jadi 2 kayak gini. Ini stok di dalam kulkas ya teman-teman, makanya bentukannya kayak gini, tapi nggak masalah, tetap enak. Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 6 siung aja, diiris-iris ya. Kemudian siapkan garam dan kaldu jamur masing-masing seperempat sendok teh. Untuk cabai rawitnya di sini aku pakai kurang lebih 25 buah. Kemudian bawang putihnya 6 siung, cabai merahnya 3 buah ya. Oke, langsung aja diulek-ulek kasar. Kalau teman-teman males ngulek, boleh di blender atau di chopper ya teman-teman. Oke, ini sudah cukup menurut aku ya. Kalau teman-teman mau lebih halus lagi, boleh ditambahkan lagi nguleknya. Oke, kita ambil minyak sisa goreng ayam sedikit aja, lalu goreng ada bawang merah yang udah diiris-iris tadi sampai wangi. Selanjutnya masukkan bahan sambelan yang udah kita ulek tadi. Aduk-aduk sampai tercampur merata dan aromanya harum ya. Kemudian masukkan pete. Diaduk-aduk lagi. Lalu daun bawangnya masuk. Kemudian masak sampai agak layu ya. Oke, ini cobek bekas ngulek tadi, langsung aja ayamnya ditaruh di sini ya. Ini ayamnya bener-bener enak, juicy, gurih ya. Kita ambil 2 aja untuk di plating. Boleh digeprek dikit biar nanti bumbunya tuh bisa meresap sampai ke dalam ya. Asli ini juicy banget ayamnya, empuk dan gurihnya tuh sampai ke dalam. Oke, sambelnya tadi udah mateng. Kita taruh di bagian atasnya seperti ini. Asli mantul banget ya.
Ayam goreng sambal bawang pete yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran ini menu sederhana tapi ini tuh menggugah selera ya, terutama untuk teman-teman pecinta masakan pedas. Udah pasti bakal nagih banget deh menu kali ini ya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan ayam yang super simple banget dan pastinya enak. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam utuh ya. Ini aku pakai beratnya 800 gram. Kemudian kita potong seperti ini aja ya. Kita belah jadi dua. Nah, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID-Lab yang tipe IL163 ya. Ini full stainless, super tajam banget dan pastinya anti baret ya. Oke, ayamnya cukup dibelah seperti ini aja. Lanjut, kita kasih sayatan-sayatan ya, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam daging ayam. Oke, lanjut kita bikin bumbu untuk marinasinya ya. Ini ada bawang putih yang udah dihaluskan, aku pakai 4 siung ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung. Ini dihaluskan ya, aku parut aja atau diulek boleh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga. Lanjut ada kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh. Kemudian tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Lanjut untuk kecap manisnya aku pakai kurang lebih 4 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, kemudian kita balurkan secara merata pada daging ayam ya. Dibalur sampai ke yang udah disayat-sayat tadi ya teman-teman, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam. Bagian sisi dalam kita juga olesi bumbu secara merata. Boleh menggunakan tangan sambil diremas-remas ya teman-teman. Atau boleh seperti saya ini cukup dioles-oles sampai merata. Oke, kemudian kita marinasi kurang lebih selama 15 menit ya, atau sampai setengah jam juga boleh biar makin meresap ya. Taruh di dalam kulkas aja boleh. Oke, seperti ini dia hasilnya setelah bumbunya meresap ya. Selanjutnya kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID-Lab yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan ayamnya dan kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Oke, setelah matang ini dia hasilnya. Ini tuh aromanya harum banget dan kesat ya teman-teman, bisa dilihat teksturnya tuh kesat banget karena airnya turun semua ya. Oke,
Lanjut, siapkan margarin, ini 1 sendok makan ya. Kemudian tambahkan madu, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada kecap manis, aku pakai 3 sendok teh juga ya. Oke, kita aduk-aduk sampai merata. Untuk margarinnya kalau teman-teman nggak suka boleh diganti dengan minyak goreng ya, atau boleh di skip juga nggak apa-apa ya, misalnya nggak mau mengandung minyak ya. Lanjut, kita panaskan wajan. Di sini aku pakai wok cookware dari Adilef yang tipe IL32WK ya, karena ini tuh gede banget, jadi kita bisa memanggang ayamnya di sini ya. Kita panggang aja sambil dioles-oles dengan bumbu yang udah kita buat tadi ya, sampai merata. Oke, masak pakai api sedang aja biar nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik biar warnanya tuh cantik ya teman-teman. Oke, kita bisa oleskan dengan sisa bumbunya sampai merata ya. Asli ini tuh ayam bakar yang super simple dan pastinya matang sempurna ya, karena kita udah kukus. Dan ini tuh kesat, gak amis, dagingnya tuh gurih banget dan pastinya menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Dan ayam panggang yang super simple siap disajikan. Nah, ini untuk sambelnya aku pakai sambal bawang aja ya. Tinggal kita haluskan bawang merah, bawang putih sama cabai rawit, tambahkan garam serta kaldu jamur, lalu siram dengan minyak panas ya. Ini dia hasilnya, super wangi banget dan pastinya enak. Oke, seperti ini dia tampilan dari ayam bakar kita hari ini ya. Tinggal tambahkan lalapan, ini sudah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi membagikan resep olahan sayap yang super mantul banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, siapkan sayap, aku pakai 3/4 kilo ya. Lanjut potong jadi 2 seperti ini. Nah, untuk pisau yang aku pakai ini dari Idlev ya, pisau set yang tipe IL163 ya. Ini full stainless, anti baret dan pastinya super bagus banget. Satu set isi 5 pisau, 1 gunting dan 1 pengasah pisau, serta 1 pengupas buah ya teman-teman. Ya, kita lakukan sampai selesai. Lanjut, ada bawang bombay, aku pakai 1 buah aja. Lalu kita potong-potong kasar dan kita kopek seperti ini ya. Kemudian kita tuang minyak secukupnya aja dan kita panaskan ya. Lalu goreng sayap ayamnya. Untuk wajan yang aku pakai ini ada wok cookware dari Idlev yang tipe IL28WK ya. Ini super bagus banget, panasnya cepat merata dan anti lengketnya teknologi Jerman. Bagus. Warnanya juga cakep ya, hitam.
Oke, kita masak sayap ayamnya sampai matang ya. Setelah matang, kita akan angkat dan tiriskan. Oh ya, untuk spatula ini punyanya Adilef juga ya teman-teman, satu set isinya banyak. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 12 siung. Lalu cabai merahnya 10 buah. Jahe 1 potong kecil. Kemudian garam masuk juga 1 sendok teh. Kaldu jamur 1 sendok teh atau penyedap rasa. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari Idlef ya. Yang tipe IL220A. Ini super bagus banget dan cepat menghaluskan bumbu dapur. Bisa juga untuk jus buah ya teman-teman. Gelasnya ada 3. Oke, lanjut kita tuang minyak lagi tapi sedikit aja untuk menumis bumbunya ya. Kemudian masukkan bumbu halusnya tadi dan masak sampai tanak ya teman-teman. Oh ya, hampir lupa, ada bawang bombaynya belum dimasukin ya. Kita masukin sekalian dan masak sampai layu dan harum. Oke, setelah tanak, kita boleh tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan lada bubuk, tadi kelupaan. Saya pakai 1 sendok teh ya. Untuk saus sambelnya aku pakai kurang lebih 2 sendok makan. Saus tiramnya 1 sendok teh aja cukup. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, ini udah mendidih. Kita masukkan ayam atau sayap ayamnya yang udah kita goreng tadi ya. Lalu kita ratakan biar semua tercelup sama bumbunya ya teman-teman. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut dan agak-agak nyemek gitu ya teman-teman. Oke, ini udah lumayan menyusut ya kuahnya. Kita aduk-aduk. Oke, kita boleh matikan apinya. Taburkan daun bawang, ini 2 batang ya, udah dipotong-potong, dan sayap ayam saus padang yang super mantul banget, siap untuk disajikan ya. Asli menu kali ini tuh favorit anak-anak banget karena rasanya tuh enak, seger, agak-agak pedes gitu ya teman-teman, dan pastinya gurih banget. Oke, kita akan sajikan dalam piring saji biar bisa langsung dinikmati ya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini?
Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan ayam yang enak dan super nagih banget. Meski gitu, cara masaknya sangat-sangat simpel ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini aku pakai bagian paha ya. Aku pakai 1 kilogram. Kemudian kita tambahin sayatan-sayatan seperti ini. Biar nanti bumbunya itu bisa meresap ya sampai ke dalam daging ayam. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen pakai bagian dada atau bagian yang lainnya boleh banget ya, sesuaikan aja dengan selera. Untuk ayamnya pilih yang agak muda aja biar hasilnya tumpuk ya teman-teman. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada ketumbar aku pakai 1 sendok teh, kemirinya 4 butir udah disangrai, bawang putihnya 3 siung, jahe 1 potong, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu garam aku pakai 1,5 sendok teh, dan kita akan ulek sampai halus. Untuk bawang putihnya dibanyakin gak apa-apa ya teman-teman, biar makin gurih dan sedap pastinya. Oke, lanjut bumbu halusnya kita taruh di ayamnya. Boleh dirata-ratakan gitu ya, pakai tangan lebih enak biar lebih meresap sampai ke dalam daging ayamnya. Kalau dirasa butuh air boleh ditambahkan ya teman-teman, sedikit aja. Oke, kita masukin, lanjut kita ratakan di sela-sela daging ayam yang udah kita sayat ya. Oke, kita ratakan pakai tangan aja biar lebih merata. Lalu diamkan di kulkas minimal 20 menit ya, sampai 1 jam atau boleh semalaman gitu ya biar makin meresap. Lanjut kita goreng sampai matang. Pakai api kecil aja ya teman-teman biar matangnya tuh merata sampai ke dalam. Ini tuh bisa matang sempurna karena ayamnya tuh ayam yang masih muda ya teman-teman. Jadi dagingnya emang gak terlalu tebal, kulitnya juga, dan dia itu juicy, gak alot ya, pastinya hasilnya tuh enak banget. Boleh kita balik-balik biar matangnya merata, lalu masak kembali sampai kecoklatan. Oke, setelah berwarna kecoklatan dan ini tuh matang sempurna, kita boleh angkat dan tiriskan. Asli ini wangi, berempah banget ya teman-teman. Lanjut potong-potong, ada daun bawang, di sini aku pakai 3 batang. Kemudian ada pete, di sini aku pakai 1 papan kecil ya.
dibelah jadi dua kayak gini. Ini stok di dalam kulkas ya teman-teman, makanya bentukannya kayak gini, tapi nggak masalah, tetap enak. Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 6 siung aja, diiris-iris ya. Kemudian siapkan garam dan kaldu jamur masing-masing seperempat sendok teh. Untuk cabai rawitnya di sini aku pakai kurang lebih 25 buah. Kemudian bawang putihnya 6 siung, cabai merahnya 3 buah ya. Oke, langsung aja diulek-ulek kasar. Kalau teman-teman males ngulek, boleh di blender atau di chopper ya teman-teman. Oke, ini sudah cukup menurut aku ya. Kalau teman-teman mau lebih halus lagi, boleh ditambahkan lagi nguleknya. Oke, kita ambil minyak sisa goreng ayam sedikit aja, lalu goreng ada bawang merah yang udah diiris-iris tadi sampai wangi. Selanjutnya masukkan bahan sambelan yang udah kita ulek tadi. Aduk-aduk sampai tercampur merata dan aromanya harum ya. Kemudian masukkan pete. Diaduk-aduk lagi. Lalu daun bawangnya masuk. Kemudian masak sampai agak layu ya. Oke, ini cobek bekas ngulek tadi, langsung aja ayamnya ditaruh di sini ya. Ini ayamnya bener-bener enak, juicy, gurih ya. Kita ambil 2 aja untuk di plating. Boleh digeprek dikit biar nanti bumbunya tuh bisa meresap sampai ke dalam ya. Asli ini juicy banget ayamnya, empuk dan gurihnya tuh sampai ke dalam. Oke, sambelnya tadi udah mateng. Kita taruh di bagian atasnya seperti ini. Asli mantul banget ya. Ayam goreng sambal bawang pete yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran ini menu sederhana tapi ini tuh menggugah selera ya, terutama untuk teman-teman pecinta masakan pedas. Udah pasti bakal nagih banget deh menu kali ini ya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan ayam yang super simple banget dan pastinya enak. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam utuh ya. Ini aku pakai beratnya 800 gram. Kemudian kita potong seperti ini aja ya. Kita belah jadi 2. Nah, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Left yang tipe IL163 ya. Ini full stainless, super tajam banget dan pastinya anti baret ya. Oke, ayamnya cukup dibelah seperti ini aja.
Lanjut, kita kasih sayatan-sayatan ya, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam daging ayam. Oke, lanjut kita bikin bumbu untuk marinasinya ya. Ini ada bawang putih yang udah dihaluskan, aku pakai 4 siung ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung. Ini dihaluskan ya, aku parut aja atau diulek boleh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga. Lanjut ada kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh. Kemudian tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Lanjut untuk kecap manisnya aku pakai kurang lebih 4 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, kemudian kita balurkan secara merata pada daging ayam ya. Dibalur sampai ke yang udah disayat-sayat tadi ya teman-teman, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam. Bagian sisi dalam kita juga olesi bumbu secara merata. Boleh menggunakan tangan sambil diremas-remas ya teman-teman. Atau boleh seperti saya ini cukup dioles-oles sampai merata. Oke, kemudian kita marinasi kurang lebih selama 15 menit ya, atau sampai setengah jam juga boleh biar makin meresap ya. Taruh di dalam kulkas aja boleh. Oke, seperti ini dia hasilnya setelah bumbunya meresap ya. Selanjutnya kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari IDLEF yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan ayamnya dan kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Oke, setelah matang ini dia hasilnya. Ini tuh aromanya harum banget dan kesat ya teman-teman, bisa dilihat teksturnya tuh kesat banget karena airnya turun semua ya. Oke, lanjut siapkan margarin, ini 1 sendok makan ya. Kemudian tambahkan madu, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada kecap manis, aku pakai 3 sendok teh juga ya. Oke, kita aduk-aduk sampai merata. Untuk margarinnya kalau teman-teman nggak suka boleh diganti dengan minyak goreng ya, atau boleh di skip juga nggak apa-apa ya, misalnya nggak mau mengandung minyak ya. Lanjut kita panaskan wajan. Di sini aku pakai wok cookware dari IDLEF yang tipe IL32WK ya, karena ini tuh gede banget jadi kita bisa memanggang ayamnya di sini ya. Kita panggang aja sambil dioles-oles dengan bumbu yang udah kita buat tadi ya, sampai merata. Oke, masak pakai api sedang aja biar nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik biar warnanya tuh cantik ya teman-teman. Oke, kita bisa oleskan dengan sisa bumbunya.
sampai merata ya. Asli ini tuh ayam bakar yang super simple dan pastinya matang sempurna ya, karena kita udah kukus. Dan ini tuh keset, gak amis, dagingnya tuh gurih banget dan pastinya menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Dan ayam panggang yang super simple siap disajikan. Nah, ini untuk sambelnya aku pakai sambal bawang aja ya. Tinggal kita haluskan bawang merah, bawang putih sama cabai rawit, tambahkan garam serta kaldu jamur, lalu siram dengan minyak panas ya. Ini dia hasilnya, super wangi banget dan pastinya enak. Oke, seperti ini dia tampilan dari ayam bakar kita hari ini ya. Tinggal tambahkan lalapan, ini sudah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi membagikan resep olahan sayap yang super mantul banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, siapkan sayap, aku pakai 3/4 kilo ya. Lanjut potong jadi dua seperti ini. Nah, untuk pisau yang aku pakai ini dari ID Love ya, pisau set yang tipe IL 163 ya. Ini full stainless, anti baret dan pastinya super bagus banget. Satu set isi 5 pisau, satu gunting dan satu pengasah pisau, serta satu pengupas buah ya teman-teman. Ya, kita lakukan sampai selesai. Lanjut, ada bawang bombay, aku pakai satu buah aja. Lalu kita potong-potong kasar dan kita kopek seperti ini ya. Kemudian kita tuang minyak secukupnya aja dan kita panaskan ya. Lalu goreng sayap ayamnya. Untuk wajan yang aku pakai ini ada wok cookware dari ID Love yang tipe IL 28WK ya. Ini super bagus banget, panasnya cepat merata dan anti lengketnya teknologi Jerman. Bagus. Warnanya juga cakep ya, hitam. Oke, kita masak sayap ayamnya sampai matang ya. Setelah matang kita akan angkat dan tiriskan. Oh ya, untuk spatula ini punyanya Adilef juga ya teman-teman, satu set isinya banyak. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 12 siung. Lalu cabai merahnya 10 buah. Jahe 1 potong kecil. Kemudian garam masuk juga 1 sendok teh. Kaldu jamur 1 sendok teh atau penyedap rasa. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Love ya. Yang tipe IL220A. Ini super bagus banget dan cepat menghaluskan bumbu dapur. Bisa juga untuk jus buah ya teman-teman. Gelasnya ada 3. Oke, lanjut kita tuang minyak lagi tapi sedikit aja untuk menumis bumbunya ya. Kemudian masukkan bumbu halusnya tadi.
dan masak sampai tanak ya teman-teman. Oh ya, hampir lupa, ada bawang bombaynya belum dimasukin ya. Kita masukin sekalian dan masak sampai layu dan harum. Oke, setelah tanak, kita boleh tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan lada bubuk, tadi kelupaan. Saya pakai 1 sendok teh ya. Untuk saus sambelnya aku pakai kurang lebih 2 sendok makan. Saus tiramnya 1 sendok teh aja cukup. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, ini udah mendidih. Kita masukkan ayam atau sayap ayamnya yang udah kita goreng tadi ya. Lalu kita ratakan biar semua tercelup sama bumbunya ya teman-teman. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut dan agak-agak nyemek gitu ya teman-teman. Oke, ini udah lumayan menyusut ya kuahnya. Kita aduk-aduk. Oke, kita boleh matikan apinya. Taburkan daun bawang, ini 2 batang ya, udah dipotong-potong, dan sayap ayam saus padang yang super mantul banget, siap untuk disajikan ya. Asli menu kali ini tuh favorit anak-anak banget karena rasanya tuh enak, seger, agak-agak pedes gitu ya teman-teman, dan pastinya gurih banget. Oke, kita akan sajikan dalam piring saji biar bisa langsung dinikmati ya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan ayam yang enak dan super nagih banget. Meski gitu, cara masaknya sangat-sangat simpel ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini aku pakai bagian paha ya. Aku pakai 1 kg. Kemudian kita tambahin sayatan-sayatan seperti ini. Biar nanti bumbunya itu bisa meresap ya sampai ke dalam daging ayam. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen pakai bagian dada atau bagian yang lainnya boleh banget ya, sesuaikan aja dengan selera. Untuk ayamnya pilih yang agak muda aja biar hasilnya tumpuk ya teman-teman. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada ketumbar aku pakai 1 sendok teh, kemirinya 4 butir udah disangrai, bawang putihnya 3 siung, jahe 1 potong, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu garam aku pakai 1,5 sendok teh,
dan kita akan ulek sampai halus. Untuk bawang putihnya dibanyakin gak apa-apa ya teman-teman, biar makin gurih dan sedap pastinya. Oke, lanjut bumbu halusnya kita taruh di ayamnya. Boleh dirata-ratakan gitu ya, pakai tangan lebih enak biar lebih meresap sampai ke dalam daging ayamnya. Kalau dirasa butuh air, boleh ditambahkan ya teman-teman, sedikit aja. Oke, kita masukin, lanjut kita ratakan di sela-sela daging ayam yang udah kita sayat ya. Oke, kita ratakan pakai tangan aja biar lebih merata. Lalu diamkan di kulkas minimal 20 menit ya, sampai 1 jam atau boleh semalaman gitu ya biar makin meresap. Lanjut kita goreng sampai matang. Pakai api kecil aja ya teman-teman biar matangnya tuh merata sampai ke dalam. Ini tuh bisa matang sempurna karena ayamnya tuh ayam yang masih muda ya teman-teman. Jadi dagingnya emang gak terlalu tebal, kulitnya juga, dan dia itu juicy, gak alot ya, pastinya hasilnya tuh enak banget. Boleh kita balik-balik biar matangnya merata, lalu masak kembali sampai kecoklatan. Oke, setelah berwarna kecoklatan dan ini tuh matang sempurna, kita boleh angkat dan tiriskan. Asli ini wangi, berempah banget ya teman-teman. Lanjut potong-potong, ada daun bawang, di sini aku pakai 3 batang. Kemudian ada pete, di sini aku pakai 1 papan kecil ya, dibelah jadi 2 kayak gini. Ini stok di dalam kulkas ya teman-teman, makanya bentukannya kayak gini, tapi nggak masalah, tetap enak. Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 6 siung aja, diiris-iris ya. Kemudian siapkan garam dan kaldu jamur masing-masing seperempat sendok teh. Untuk cabai rawitnya di sini aku pakai kurang lebih 25 buah. Kemudian bawang putihnya 6 siung, cabai merahnya 3 buah ya. Oke, langsung aja diulek-ulek kasar. Kalau teman-teman males ngulek, boleh di blender atau di chopper ya teman-teman. Oke, ini sudah cukup menurut aku ya. Kalau teman-teman mau lebih halus lagi, boleh ditambahkan lagi nguleknya.
Oke, kita ambil minyak sisa goreng ayam sedikit aja, lalu goreng ada bawang merah yang udah diiris-iris tadi sampai wangi. Selanjutnya masukkan bahan sambelan yang udah kita ulek tadi. Aduk-aduk sampai tercampur merata dan aromanya harum ya. Kemudian masukkan pete. Diaduk-aduk lagi. Lalu daun bawangnya masuk. Kemudian masak sampai agak layu ya. Oke, ini cobek bekas ngulek tadi, langsung aja ayamnya ditaruh di sini ya. Ini ayamnya bener-bener enak, juicy, gurih ya. Kita ambil 2 aja untuk di plating. Boleh digeprek dikit biar nanti bumbunya tuh bisa meresap sampai ke dalam ya. Asli ini juicy banget ayamnya, empuk dan gurihnya tuh sampai ke dalam. Oke, sambelnya tadi udah mateng. Kita taruh di bagian atasnya seperti ini. Asli mantul banget ya. Ayam goreng sambal bawang pete yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran ini menu sederhana tapi ini tuh menggugah selera ya, terutama untuk teman-teman pecinta masakan pedas. Udah pasti bakal nagih banget deh menu kali ini ya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan ayam yang super simple banget dan pastinya enak. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam utuh ya. Ini aku pakai beratnya 800 gram. Kemudian kita potong seperti ini aja ya. Kita belah jadi 2. Nah, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Left yang tipe IL163 ya. Ini full stainless, super tajam banget dan pastinya anti baret ya. Oke, ayamnya cukup dibelah seperti ini aja. Lanjut, kita kasih sayatan-sayatan ya, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam daging ayam. Oke, lanjut kita bikin bumbu untuk marinasinya ya. Ini ada bawang putih yang udah dihaluskan, aku pakai 4 siung ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung. Ini dihaluskan ya, aku parut aja atau diulek boleh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga. Lanjut ada kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh. Kemudian tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Lanjut untuk kecap manisnya aku pakai kurang lebih 4 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata.
Oke, kemudian kita balurkan secara merata pada daging ayam ya. Dibalur sampai ke yang udah disayat-sayat tadi ya teman-teman, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam. Bagian sisi dalam kita juga olesi bumbu secara merata. Boleh menggunakan tangan sambil diremas-remas ya teman-teman. Atau boleh seperti saya ini, cukup dioles-oles sampai merata. Oke, kemudian kita marinasi kurang lebih selama 15 menit ya, atau sampai setengah jam juga boleh biar makin meresap ya. Taruh di dalam kulkas aja boleh. Oke, seperti ini dia hasilnya setelah bumbunya meresap ya. Selanjutnya kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan ayamnya dan kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Oke, setelah matang ini dia hasilnya. Ini tuh aromanya harum banget dan kesat ya teman-teman, bisa dilihat teksturnya tuh kesat banget karena airnya turun semua ya. Oke, lanjut siapkan margarin, ini 1 sendok makan ya. Kemudian tambahkan madu, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada kecap manis, aku pakai 3 sendok teh juga ya. Oke, kita aduk-aduk sampai merata. Untuk margarinnya kalau teman-teman gak suka boleh diganti dengan minyak goreng ya, atau boleh di skip juga nggak apa-apa ya, misalnya nggak mau mengandung minyak ya. Lanjut kita panaskan wajan. Di sini aku pakai wok cookware dari Adilef yang tipe IL32WK ya, karena ini tuh gede banget jadi kita bisa memanggang ayamnya di sini ya. Kita panggang aja sambil dioles-oles dengan bumbu yang udah kita buat tadi ya, sampai merata. Oke, masak pakai api sedang aja biar nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik biar warnanya tuh cantik ya teman-teman. Oke, kita bisa oleskan dengan sisa bumbunya sampai merata ya. Asli ini tuh ayam bakar yang super simple dan pastinya matang sempurna ya, karena kita udah kukus. Dan ini tuh kesat, gak amis, dagingnya tuh gurih banget dan pastinya menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Dan ayam panggang yang super simple siap disajikan. Nah, ini untuk sambelnya aku pakai sambal bawang aja ya. Tinggal kita haluskan bawang merah, bawang putih sama cabai rawit, tambahkan garam serta kaldu jamur, lalu siram dengan minyak panas ya. Ini dia hasilnya, super wangi banget dan pastinya enak. Oke, seperti ini dia tampilan dari ayam bakar kita hari ini ya. Tinggal tambahkan lalapan, ini sudah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi membagikan resep olahan sayap yang super mantul banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, siapkan sayap, aku pakai 3/4 kilo ya. Lanjut potong jadi dua seperti ini. Nah, untuk pisau yang aku pakai ini dari ID Love ya, pisau set yang tipe IL 163 ya. Ini full stainless, anti baret, dan pastinya super bagus banget. Satu set isi 5 pisau, satu gunting dan satu pengasah pisau, serta satu pengupas buah ya teman-teman. Oke, kita lakukan sampai selesai. Lanjut, ada bawang bombay, aku pakai satu buah aja. Lalu kita potong-potong kasar dan kita kopek seperti ini ya. Kemudian kita tuang minyak secukupnya aja dan kita panaskan ya. Lalu goreng sayap ayamnya. Untuk wajan yang aku pakai ini ada wok cookware dari ID Love yang tipe IL 28WK ya. Ini super bagus banget, panasnya cepat merata dan anti lengketnya teknologi Jerman. Bagus. Warnanya juga cakep ya, hitam. Oke, kita masak sayap ayamnya sampai matang ya. Setelah matang kita akan angkat dan tiriskan. Oh ya, untuk spatula ini punyanya Adi Life juga ya teman-teman, satu set isinya banyak. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 12 siung. Lalu cabai merahnya 10 buah. Jahe 1 potong kecil. Kemudian garam masuk juga 1 sendok teh. Kaldu jamur 1 sendok teh atau penyedap rasa. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Love ya. Yang tipe IL220A. Ini super bagus banget dan cepat menghaluskan bumbu dapur. Bisa juga untuk jus buah ya teman-teman. Gelasnya ada 3. Oke, lanjut kita tuang minyak lagi tapi sedikit aja untuk menumis bumbunya ya. Kemudian masukkan bumbu halusnya tadi dan masak sampai tanak ya teman-teman. Oh ya, hampir lupa, ada bawang bombaynya belum dimasukin ya. Kita masukin sekalian dan masak sampai layu dan harum. Oke, setelah tanak, kita boleh tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan lada bubuk, tadi kelupaan. Bisa pakai 1 sendok teh ya. Untuk saus sambalnya aku pakai kurang lebih 2 sendok makan. Saus tiramnya 1 sendok teh aja cukup. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, ini udah mendidih. Kita masukkan ayam atau sayap ayamnya yang udah kita goreng tadi ya. Lalu kita ratakan biar semua tercelup sama bumbunya ya teman-teman. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut dan agak-agak nyemek gitu ya teman-teman.
Oke, ini udah lumayan menyusut ya kuahnya. Kita aduk-aduk. Oke, kita boleh matikan apinya. Taburkan daun bawang, ini 2 batang ya, udah dipotong-potong, dan sayap ayam saus padang yang super mantul banget, siap untuk disajikan ya. Asli menu kali ini tuh favorit anak-anak banget karena rasanya tuh enak, seger, agak-agak pedes gitu ya teman-teman, dan pastinya gurih banget. Oke, kita akan sajikan dalam piring saji biar bisa langsung dinikmati ya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan ayam yang enak dan super nagih banget. Meski gitu, cara masaknya sangat-sangat simpel ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini aku pakai bagian paha ya. Aku pakai 1 kilogram. Kemudian kita tambahin sayatan-sayatan seperti ini. Biar nanti bumbunya itu bisa meresap ya sampai ke dalam daging ayam. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen pakai bagian dada atau bagian yang lainnya boleh banget ya, sesuaikan aja dengan selera. Untuk ayamnya pilih yang agak muda aja biar hasilnya tumpuk ya teman-teman. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada ketumbar aku pakai 1 sendok teh, kemirinya 4 butir udah disangrai, bawang putihnya 3 siung, jahe 1 potong, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu garam aku pakai 1,5 sendok teh, dan kita akan ulek sampai halus. Untuk bawang putihnya dibanyakin gak apa-apa ya teman-teman, biar makin gurih dan sedap pastinya. Oke, lanjut bumbu halusnya kita taruh di ayamnya. Boleh dirata-ratakan gitu ya, pakai tangan lebih enak biar lebih meresap sampai ke dalam daging ayamnya. Kalau dirasa butuh air boleh ditambahkan ya teman-teman, sedikit aja. Oke, kita masukin, lanjut kita ratakan di sela-sela daging ayam yang udah kita sayat ya.
Oke, kita ratakan pakai tangan aja biar lebih merata. Lalu diamkan di kulkas minimal 20 menit ya, sampai 1 jam atau boleh semalaman gitu ya biar makin meresap. Lanjut kita goreng sampai matang. Pakai api kecil aja ya teman-teman biar matangnya tuh merata sampai ke dalam. Ini tuh bisa matang sempurna karena ayamnya tuh ayam yang masih muda ya teman-teman. Jadi dagingnya emang gak terlalu tebal, kulitnya juga, dan dia itu juicy, gak alot ya, pastinya hasilnya tuh enak banget. Boleh kita balik-balik biar matangnya merata, lalu masak kembali sampai kecoklatan. Oke, setelah berwarna kecoklatan dan ini tuh matang sempurna, kita boleh angkat dan tiriskan. Asli ini wangi, berempah banget ya teman-teman. Lanjut potong-potong, ada daun bawang, di sini aku pakai 3 batang. Kemudian ada pete, di sini aku pakai 1 papan kecil ya, dibelah jadi 2 kayak gini. Ini stok di dalam kulkas ya teman-teman, makanya bentukannya kayak gini, tapi nggak masalah, tetap enak. Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 6 siung aja, diiris-iris ya. Kemudian siapkan garam dan kaldu jamur masing-masing seperempat sendok teh. Untuk cabai rawitnya di sini aku pakai kurang lebih 25 buah. Kemudian bawang putihnya 6 siung, cabai merahnya 3 buah ya. Oke, langsung aja diulek-ulek kasar. Kalau teman-teman males ngulek, boleh di blender atau di chopper ya teman-teman. Oke, ini sudah cukup menurut aku ya. Kalau teman-teman mau lebih halus lagi, boleh ditambahkan lagi nguleknya. Oke, kita ambil minyak sisa goreng ayam sedikit aja, lalu goreng. Ada bawang merah yang udah diiris-iris tadi sampai wangi. Selanjutnya masukkan bahan sambelan yang udah kita ulek tadi. Aduk-aduk sampai tercampur merata dan aromanya harum ya. Kemudian masukkan pete. Diaduk-aduk lagi. Lalu daun bawangnya masuk. Kemudian masak sampai agak layu ya. Oke, ini cobek bekas ngulek tadi, langsung aja ayamnya ditaruh di sini ya. Ini ayamnya bener-bener enak, juicy, gurih ya. Kita ambil 2 aja untuk di plating. Boleh digeprek dikit biar nanti bumbunya tuh bisa meresap sampai ke dalam ya. Asli ini juicy banget ayamnya, empuk dan gurihnya tuh sampai ke dalam. Oke, sambelnya tadi udah mateng. Kita taruh di bagian atasnya seperti ini. Asli mantul banget ya.
Ayam goreng sambal bawang pete yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini menu sederhana tapi ini tuh menggugah selera ya, terutama untuk teman-teman pecinta masakan pedas. Udah pasti bakal nagih banget deh menu kali ini ya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan ayam yang super simple banget dan pastinya enak. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam utuh ya. Ini aku pakai beratnya 800 gram. Kemudian kita potong seperti ini aja ya. Kita belah jadi dua. Nah, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Lab yang tipe IL163 ya. Ini full stainless, super tajam banget dan pastinya anti baret ya. Oke, ayamnya cukup dibelah seperti ini aja. Lanjut, kita kasih sayatan-sayatan ya, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam daging ayam. Oke, lanjut kita bikin bumbu untuk marinasinya ya. Ini ada bawang putih yang udah dihaluskan, aku pakai 4 siung ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung. Ini dihaluskan ya, aku parut aja atau diulek boleh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga. Lanjut ada kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh. Kemudian tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Lanjut untuk kecap manisnya aku pakai kurang lebih 4 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, kemudian kita balurkan secara merata pada daging ayam ya. Dibalur sampai ke yang udah disayat-sayat tadi ya teman-teman, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam. Bagian sisi dalam kita juga olesi bumbu secara merata. Boleh menggunakan tangan sambil diremas-remas ya teman-teman. Atau boleh seperti saya ini cukup dioles-oles sampai merata. Oke, kemudian kita marinasi kurang lebih selama 15 menit ya, atau sampai setengah jam juga boleh biar makin meresap ya. Taruh di dalam kulkas aja boleh. Oke, seperti ini dia hasilnya setelah bumbunya meresap ya. Selanjutnya kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Lab yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan ayamnya dan kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Oke, setelah matang ini dia hasilnya. Ini tuh aromanya harum banget dan kesat ya teman-teman, bisa dilihat teksturnya tuh kesat banget karena airnya turun semua ya.
Oke. Lanjut, siapkan margarin, ini 1 sendok makan ya. Kemudian tambahkan madu, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada kecap manis, aku pakai 3 sendok teh juga ya. Oke, kita aduk-aduk sampai merata. Untuk margarinnya kalau teman-teman nggak suka boleh diganti dengan minyak goreng ya, atau boleh di skip juga nggak apa-apa ya, misalnya nggak mau mengandung minyak ya. Lanjut, kita panaskan wajan. Di sini aku pakai wok cookware dari Adilef yang tipe IL32WK ya, karena ini tuh gede banget, jadi kita bisa memanggang ayamnya di sini ya. Kita panggang aja sambil dioles-oles dengan bumbu yang udah kita buat tadi ya, sampai merata. Oke, masak pakai api sedang aja biar nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik biar warnanya tuh cantik ya teman-teman. Oke, kita bisa oleskan dengan sisa bumbunya sampai merata ya. Asli ini tuh ayam bakar yang super simple dan pastinya matang sempurna ya, karena kita udah kukus. Dan ini tuh kesat, gak amis, dagingnya tuh gurih banget dan pastinya menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Dan ayam panggang yang super simple siap disajikan. Nah, ini untuk sambalnya aku pakai sambal bawang aja ya. Tinggal kita haluskan bawang merah, bawang putih sama cabai rawit, tambahkan garam serta kaldu jamur, lalu siram dengan minyak panas ya. Ini dia hasilnya, super wangi banget dan pastinya enak. Oke, seperti ini dia tampilan dari ayam bakar kita hari ini ya. Tinggal tambahkan lalapan, ini sudah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi membagikan resep olahan sayap yang super mantul banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, siapkan sayap, aku pakai 3/4 kilo ya. Lanjut potong jadi 2 seperti ini. Nah, untuk pisau yang aku pakai ini dari Idilef ya, pisau set yang tipe IL163 ya. Ini full stainless, anti baret dan pastinya super bagus banget. Satu set isi 5 pisau, 1 gunting dan 1 pengasah pisau, serta 1 pengupas buah ya teman-teman. Ya, kita lakukan sampai selesai. Lanjut, ada bawang bombay, aku pakai 1 buah aja. Lalu kita potong-potong kasar dan kita kopek seperti ini ya. Kemudian kita tuang minyak secukupnya aja dan kita panaskan ya. Lalu goreng sayap ayamnya. Untuk wajan yang aku pakai ini ada wok cookware dari Idilef yang tipe IL28WK ya. Ini super bagus banget, panasnya cepat merata dan anti lengketnya teknologi Jerman. Bagus. Warnanya juga cakep ya, hitam.
Oke, kita masak sayap ayamnya sampai matang ya. Setelah matang, kita akan angkat dan tiriskan. Oh ya, untuk spatula ini punyanya Adilife juga ya teman-teman, satu set isinya banyak. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 12 siung. Lalu cabai merahnya 10 buah. Jahe 1 potong kecil. Kemudian garam masuk juga 1 sendok teh. Kaldu jamur 1 sendok teh atau penyedap rasa. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari Idilife ya. Yang tipe IL220A. Ini super bagus banget dan cepat menghaluskan bumbu dapur. Bisa juga untuk jus buah ya teman-teman. Gelasnya ada 3. Oke, lanjut kita tuang minyak lagi tapi sedikit aja untuk menumis bumbunya ya. Kemudian masukkan bumbu halusnya tadi. Dan masak sampai tanak ya teman-teman. Oh ya, hampir lupa, ada bawang bombaynya belum dimasukin ya. Kita masukin sekalian dan masak sampai layu dan harum. Oke, setelah tanak, kita boleh tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan lada bubuk, tadi kelupaan. Bisa pakai 1 sendok teh ya. Untuk saus sambelnya aku pakai kurang lebih 2 sendok makan. Saus tiramnya 1 sendok teh aja cukup. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, ini udah mendidih. Kita masukkan ayam atau sayap ayamnya yang udah kita goreng tadi ya. Lalu kita ratakan biar semua tercelup sama bumbunya ya teman-teman. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut dan agak-agak nyemek gitu ya teman-teman. Oke, ini udah lumayan menyusut ya kuahnya. Kita aduk-aduk. Oke, kita boleh matikan apinya. Taburkan daun bawang, ini 2 batang ya, udah dipotong-potong. Dan sayap ayam saus padang yang super mantul banget, siap untuk disajikan ya. Asli menu kali ini tuh favorit anak-anak banget karena rasanya tuh enak, seger, agak-agak pedes gitu ya teman-teman, dan pastinya gurih banget. Oke, kita akan sajikan dalam piring saji biar bisa langsung dinikmati ya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini?
Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan ayam yang enak dan super nagih banget. Meski gitu, cara masaknya sangat-sangat simpel ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini aku pakai bagian paha ya. Aku pakai 1 kilogram. Kemudian kita tambahin sayatan-sayatan seperti ini. Biar nanti bumbunya itu bisa meresap ya sampai ke dalam daging ayam. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen pakai bagian dada atau bagian yang lainnya boleh banget ya, sesuaikan aja dengan selera. Untuk ayamnya pilih yang agak muda aja biar hasilnya tumpuk ya teman-teman. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada ketumbar aku pakai 1 sendok teh, kemirinya 4 butir udah disangrai, bawang putihnya 3 siung, jahe 1 potong, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu garam aku pakai 1,5 sendok teh, dan kita akan ulek sampai halus. Untuk bawang putihnya dibanyakin gak apa-apa ya teman-teman, biar makin gurih dan sedap pastinya. Oke, lanjut bumbu halusnya kita taruh di ayamnya. Boleh dirata-ratakan gitu ya, pakai tangan lebih enak biar lebih meresap sampai ke dalam daging ayamnya. Kalau dirasa butuh air boleh ditambahkan ya teman-teman, sedikit aja. Oke, kita masukin, lanjut kita ratakan di sela-sela daging ayam yang udah kita sayat ya. Oke, kita ratakan pakai tangan aja biar lebih merata. Lalu diamkan di kulkas minimal 20 menit ya, sampai 1 jam atau boleh semalaman gitu ya biar makin meresap. Lanjut kita goreng sampai matang. Pakai api kecil aja ya teman-teman biar matangnya tuh merata sampai ke dalam. Ini tuh bisa matang sempurna karena ayamnya tuh ayam yang masih muda ya teman-teman. Jadi dagingnya emang gak terlalu tebal, kulitnya juga, dan dia itu juicy, gak alot ya, pastinya hasilnya tuh enak banget. Boleh kita balik-balik biar matangnya merata, lalu masak kembali sampai kecoklatan. Oke, setelah berwarna kecoklatan dan ini tuh matang sempurna, kita boleh angkat dan tiriskan. Asli ini wangi, berempah banget ya teman-teman. Lanjut potong-potong, ada daun bawang, di sini aku pakai 3 batang. Kemudian ada pete, di sini aku pakai 1 papan kecil ya.
dibelah jadi dua kayak gini. Ini stok di dalam kulkas ya teman-teman, makanya bentukannya kayak gini, tapi nggak masalah, tetap enak. Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 6 siung aja, diiris-iris ya. Kemudian siapkan garam dan kaldu jamur masing-masing seperempat sendok teh. Untuk cabai rawitnya di sini aku pakai kurang lebih 25 buah. Kemudian bawang putihnya 6 siung, cabai merahnya 3 buah ya. Oke, langsung aja diulek-ulek kasar. Kalau teman-teman males ngulek, boleh di blender atau di chopper ya teman-teman. Oke, ini sudah cukup menurut aku ya. Kalau teman-teman mau lebih halus lagi, boleh ditambahkan lagi nguleknya. Oke, kita ambil minyak sisa goreng ayam sedikit aja, lalu goreng ada bawang merah yang udah diiris-iris tadi sampai wangi. Selanjutnya masukkan bahan sambelan yang udah kita ulek tadi. Aduk-aduk sampai tercampur merata dan aromanya harum ya. Kemudian masukkan pete. Diaduk-aduk lagi. Lalu daun bawangnya masuk. Kemudian masak sampai agak layu ya. Oke, ini cobek bekas ngulek tadi, langsung aja ayamnya ditaruh di sini ya. Ini ayamnya bener-bener enak, juicy, gurih ya. Kita ambil 2 aja untuk di plating. Boleh digeprek dikit biar nanti bumbunya tuh bisa meresap sampai ke dalam ya. Asli ini juicy banget ayamnya, empuk dan gurihnya tuh sampai ke dalam. Oke, sambelnya tadi udah mateng. Kita taruh di bagian atasnya seperti ini. Asli mantul banget ya. Ayam goreng sambal bawang pete yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran ini menu sederhana tapi ini tuh menggugah selera ya, terutama untuk teman-teman pecinta masakan pedas. Udah pasti bakal nagih banget deh menu kali ini ya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan ayam yang super simple banget dan pastinya enak. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam utuh ya. Ini aku pakai beratnya 800 gram. Kemudian kita potong seperti ini aja ya. Kita belah jadi 2. Nah, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Lab yang tipe IL163 ya. Ini full stainless, super tajam banget dan pastinya anti baret ya. Oke, ayamnya cukup dibelah seperti ini aja.
Lanjut, kita kasih sayatan-sayatan ya, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam daging ayam. Oke, lanjut kita bikin bumbu untuk marinasinya ya. Ini ada bawang putih yang udah dihaluskan, aku pakai 4 siung ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung. Ini dihaluskan ya, aku parut aja atau diulek boleh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga. Lanjut ada kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh. Kemudian tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Lanjut untuk kecap manisnya aku pakai kurang lebih 4 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, kemudian kita balurkan secara merata pada daging ayam ya. Dibalur sampai ke yang udah disayat-sayat tadi ya teman-teman, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam. Bagian sisi dalam kita juga olesi bumbu secara merata. Boleh menggunakan tangan sambil diremas-remas ya teman-teman. Atau boleh seperti saya ini cukup dioles-oles sampai merata. Oke, kemudian kita marinasi kurang lebih selama 15 menit ya, atau sampai setengah jam juga boleh biar makin meresap ya. Taruh di dalam kulkas aja boleh. Oke, seperti ini dia hasilnya setelah bumbunya meresap ya. Selanjutnya kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID-Life yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan ayamnya dan kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Oke, setelah matang ini dia hasilnya. Ini tuh aromanya harum banget dan kesat ya teman-teman, bisa dilihat teksturnya tuh kesat banget karena airnya turun semua ya. Oke. Lanjut siapkan margarin, ini 1 sendok makan ya. Kemudian tambahkan madu, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada kecap manis, aku pakai 3 sendok teh juga ya. Oke, kita aduk-aduk sampai merata. Untuk margarinnya kalau teman-teman nggak suka boleh diganti dengan minyak goreng ya, atau boleh di skip juga nggak apa-apa ya, misalnya nggak mau mengandung minyak ya. Lanjut kita panaskan wajan. Di sini aku pakai wok cookware dari ID-Life yang tipe IL32WK ya, karena ini tuh gede banget jadi kita bisa memanggang ayamnya di sini ya. Kita panggang aja sambil dioles-oles dengan bumbu yang udah kita buat tadi ya, sampai merata. Oke, masak pakai api sedang aja biar nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik biar warnanya tuh cantik ya teman-teman. Oke, kita bisa oleskan dengan sisa bumbunya.
sampai merata ya. Asli ini tuh ayam bakar yang super simple dan pastinya matang sempurna ya, karena kita udah kukus. Dan ini tuh kesat gak amis, dagingnya tuh gurih banget dan pastinya menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Dan ayam panggang yang super simple siap disajikan. Nah, ini untuk sambelnya aku pakai sambal bawang aja ya. Tinggal kita haluskan bawang merah, bawang putih sama cabai rawit, tambahkan garam serta kaldu jamur, lalu siram dengan minyak panas ya. Ini dia hasilnya, super wangi banget dan pastinya enak. Oke, seperti ini dia tampilan dari ayam bakar kita hari ini ya. Tinggal tambahkan lalapan, ini sudah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi membagikan resep olahan sayap yang super mantul banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, siapkan sayap, aku pakai 3/4 kilo ya. Lanjut potong jadi dua seperti ini. Nah, untuk pisau yang aku pakai ini dari ID Love ya, pisau set yang tipe IL 163 ya. Ini full stainless, anti baret dan pastinya super bagus banget. Satu set isi 5 pisau, satu gunting dan satu pengasah pisau, serta satu pengupas buah ya teman-teman. Ya, kita lakukan sampai selesai. Lanjut, ada bawang bombay, aku pakai satu buah aja. Lalu kita potong-potong kasar dan kita kopek seperti ini ya. Kemudian kita tuang minyak secukupnya aja dan kita panaskan ya. Lalu goreng sayap ayamnya. Untuk wajan yang aku pakai ini ada wok cookware dari ID Love yang tipe IL 28WK ya. Ini super bagus banget, panasnya cepat merata dan anti lengketnya teknologi Jerman. Bagus. Warnanya juga cakep ya, hitam. Oke, kita masak sayap ayamnya sampai matang ya. Setelah matang kita akan angkat dan tiriskan. Oh ya, untuk spatula ini punyanya Adilef juga ya teman-teman, satu set isinya banyak. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 12 siung. Lalu cabai merahnya 10 buah. Jahe 1 potong kecil. Kemudian garam masuk juga 1 sendok teh. Kaldu jamur 1 sendok teh atau penyedap rasa. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Love ya. Yang tipe IL220A. Ini super bagus banget dan cepat menghaluskan bumbu dapur. Bisa juga untuk jus buah ya teman-teman. Gelasnya ada 3. Oke, lanjut kita tuang minyak lagi tapi sedikit aja untuk menumis bumbunya ya. Kemudian masukkan bumbu halusnya tadi.
dan masak sampai tanak ya teman-teman. Oh ya, hampir lupa, ada bawang bombaynya belum dimasukin ya. Kita masukin sekalian dan masak sampai layu dan harum. Oke, setelah tanak, kita boleh tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan lada bubuk, tadi kelupaan. Bisa pakai 1 sendok teh ya. Untuk saus sambelnya aku pakai kurang lebih 2 sendok makan. Saus tiramnya 1 sendok teh aja cukup. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, ini udah mendidih. Kita masukkan ayam atau sayap ayamnya yang udah kita goreng tadi ya. Lalu kita ratakan biar semua tercelup sama bumbunya ya teman-teman. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut dan agak-agak nyemek gitu ya teman-teman. Oke, ini udah lumayan menyusut ya kuahnya. Kita aduk-aduk. Oke, kita boleh matikan apinya. Taburkan daun bawang, ini 2 batang ya, udah dipotong-potong, dan sayap ayam saus padang yang super mantul banget, siap untuk disajikan ya. Asli menu kali ini tuh favorit anak-anak banget karena rasanya tuh enak, seger, agak-agak pedes gitu ya teman-teman, dan pastinya gurih banget. Oke, kita akan sajikan dalam piring saji biar bisa langsung dinikmati ya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan ayam yang enak dan super nagih banget. Meski gitu, cara masaknya sangat-sangat simpel ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini aku pakai bagian paha ya. Aku pakai 1 kg. Kemudian kita tambahin sayatan-sayatan seperti ini. Biar nanti bumbunya itu bisa meresap ya sampai ke dalam daging ayam. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen pakai bagian dada atau bagian yang lainnya boleh banget ya, sesuaikan aja dengan selera. Untuk ayamnya pilih yang agak muda aja biar hasilnya tumpuk ya teman-teman. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada ketumbar aku pakai 1 sendok teh, kemirinya 4 butir udah disangrai, bawang putihnya 3 siung, jahe 1 potong, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu garam aku pakai 1,5 sendok teh,
dan kita akan ulek sampai halus. Untuk bawang putihnya dibanyakin gak apa-apa ya teman-teman, biar makin gurih dan sedap pastinya. Oke, lanjut bumbu halusnya kita taruh di ayamnya. Boleh dirata-ratakan gitu ya, pakai tangan lebih enak biar lebih meresap sampai ke dalam daging ayamnya. Kalau dirasa butuh air, boleh ditambahkan ya teman-teman, sedikit aja. Oke, kita masukin, lanjut kita ratakan di sela-sela daging ayam yang udah kita sayat ya. Oke, kita ratakan pakai tangan aja biar lebih merata. Lalu diamkan di kulkas minimal 20 menit ya, sampai 1 jam atau boleh semalaman gitu ya biar makin meresap. Lanjut kita goreng sampai matang. Pakai api kecil aja ya teman-teman biar matangnya tuh merata sampai ke dalam. Ini tuh bisa matang sempurna karena ayamnya tuh ayam yang masih muda ya teman-teman. Jadi dagingnya emang gak terlalu tebal, kulitnya juga, dan dia itu juicy, gak alot ya, pastinya hasilnya tuh enak banget. Boleh kita balik-balik biar matangnya merata, lalu masak kembali sampai kecoklatan. Oke, setelah berwarna kecoklatan dan ini tuh matang sempurna, kita boleh angkat dan tiriskan. Asli ini wangi, berempah banget ya teman-teman. Lanjut potong-potong, ada daun bawang, di sini aku pakai 3 batang. Kemudian ada pete, di sini aku pakai 1 papan kecil ya, dibelah jadi 2 kayak gini. Ini stok di dalam kulkas ya teman-teman, makanya bentukannya kayak gini, tapi nggak masalah, tetap enak. Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 6 siung aja, diiris-iris ya. Kemudian siapkan garam dan kaldu jamur masing-masing seperempat sendok teh. Untuk cabai rawitnya di sini aku pakai kurang lebih 25 buah. Kemudian bawang putihnya 6 siung, cabai merahnya 3 buah ya. Oke, langsung aja diulek-ulek kasar. Kalau teman-teman males ngulek, boleh di blender atau di chopper ya teman-teman. Oke, ini sudah cukup menurut aku ya. Kalau teman-teman mau lebih halus lagi, boleh ditambahkan lagi nguleknya.
Oke, kita ambil minyak sisa goreng ayam sedikit aja, lalu goreng ada bawang merah yang udah diiris-iris tadi sampai wangi. Selanjutnya masukkan bahan sambelan yang udah kita ulek tadi. Aduk-aduk sampai tercampur merata dan aromanya harum ya. Kemudian masukkan pete. Diaduk-aduk lagi. Lalu daun bawangnya masuk. Kemudian masak sampai agak layu ya. Oke, ini cobek bekas ngulek tadi, langsung aja ayamnya ditaruh di sini ya. Ini ayamnya bener-bener enak, juicy, gurih ya. Kita ambil 2 aja untuk di plating. Boleh digeprek dikit biar nanti bumbunya tuh bisa meresap sampai ke dalam ya. Asli ini juicy banget ayamnya, empuk dan gurihnya tuh sampai ke dalam. Oke, sambelnya tadi udah mateng. Kita taruh di bagian atasnya seperti ini. Asli mantul banget ya. Ayam goreng sambal bawang pete yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran ini menu sederhana tapi ini tuh menggugah selera ya, terutama untuk teman-teman pecinta masakan pedas. Udah pasti bakal nagih banget deh menu kali ini ya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan ayam yang super simple banget dan pastinya enak. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam utuh ya. Ini aku pakai beratnya 800 gram. Kemudian kita potong seperti ini aja ya. Kita belah jadi 2. Nah, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Lab yang tipe IL163 ya. Ini full stainless, super tajam banget dan pastinya anti baret ya. Oke, ayamnya cukup dibelah seperti ini aja. Lanjut, kita kasih sayatan-sayatan ya, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam daging ayam. Oke, lanjut kita bikin bumbu untuk marinasinya ya. Ini ada bawang putih yang udah dihaluskan, aku pakai 4 siung ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung. Ini dihaluskan ya, aku parut aja atau diulek boleh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga. Lanjut ada kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh. Kemudian tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Lanjut untuk kecap manisnya aku pakai kurang lebih 4 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata.
Oke, kemudian kita balurkan secara merata pada daging ayam ya. Dibalur sampai ke yang udah disayat-sayat tadi ya teman-teman, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam. Bagian sisi dalam kita juga olesi bumbu secara merata. Boleh menggunakan tangan sambil diremas-remas ya teman-teman. Atau boleh seperti saya ini, cukup dioles-oles sampai merata. Oke, kemudian kita marinasi kurang lebih selama 15 menit ya. Atau sampai setengah jam juga boleh biar makin meresap ya. Taruh di dalam kulkas aja boleh. Oke, seperti ini dia hasilnya setelah bumbunya meresap ya. Selanjutnya kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari IDLEF yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan ayamnya dan kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Oke, setelah matang ini dia hasilnya. Ini tuh aromanya harum banget dan kesat ya teman-teman, bisa dilihat teksturnya tuh kesat banget karena airnya turun semua ya. Oke, lanjut siapkan margarin, ini 1 sendok makan ya. Kemudian tambahkan madu, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada kecap manis, aku pakai 3 sendok teh juga ya. Oke, kita aduk-aduk sampai merata. Untuk margarinnya kalau teman-teman gak suka boleh diganti dengan minyak goreng ya. Atau boleh di skip juga gak apa-apa ya, misalnya gak mau mengandung minyak ya. Lanjut kita panaskan wajan. Di sini aku pakai wok cookware dari IDLEF yang tipe IL32WK ya. Karena ini tuh gede banget, jadi kita bisa memanggang ayamnya di sini ya. Kita panggang aja sambil dioles-oles dengan bumbu yang udah kita buat tadi ya, sampai merata. Oke, masak pakai api sedang aja biar nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik biar warnanya tuh cantik ya teman-teman. Oke, kita bisa oleskan dengan sisa bumbunya sampai merata ya. Asli ini tuh ayam bakar yang super simple dan pastinya matang sempurna ya, karena kita udah kukus. Dan ini tuh kesat, gak amis, dagingnya tuh gurih banget dan pastinya menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Dan ayam panggang yang super simple siap disajikan. Nah, ini untuk sambelnya aku pakai sambal bawang aja ya. Tinggal kita haluskan bawang merah, bawang putih sama cabai rawit, tambahkan garam serta kaldu jamur, lalu siram dengan minyak panas ya. Ini dia hasilnya, super wangi banget dan pastinya enak. Oke, seperti ini dia tampilan dari ayam bakar kita hari ini ya. Tinggal tambahkan lalapan, ini sudah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pada membagikan resep olahan sayap yang super mantul banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, siapkan sayap, aku pakai 3/4 kilo ya. Lanjut potong jadi dua seperti ini. Nah, untuk pisau yang aku pakai ini dari ID Love ya, pisau set yang tipe IL 163 ya. Ini full stainless, anti baret, dan pastinya super bagus banget. Satu set isi 5 pisau, satu gunting dan satu pengasah pisau, serta satu pengupas buah ya teman-teman. Ya, kita lakukan sampai selesai. Lanjut, ada bawang bombay, aku pakai satu buah aja. Lalu kita potong-potong kasar dan kita kopek seperti ini ya. Kemudian kita tuang minyak secukupnya aja dan kita panaskan ya. Lalu goreng sayap ayamnya. Untuk wajan yang aku pakai ini ada wok cookware dari ID Love yang tipe IL 28WK ya. Ini super bagus banget, panasnya cepat merata dan anti lengketnya teknologi Jerman. Bagus. Warnanya juga cakep ya, hitam. Oke, kita masak sayap ayamnya sampai matang ya. Setelah matang kita akan angkat dan tiriskan. Oh ya, untuk spatula ini punyanya Adi Life juga ya teman-teman, satu set isinya banyak. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 12 siung. Lalu cabai merahnya 10 buah. Jahe 1 potong kecil. Kemudian garam masuk juga 1 sendok teh. Kaldu jamur 1 sendok teh atau penyedap rasa. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Love ya. Yang tipe IL220A. Ini super bagus banget dan cepat menghaluskan bumbu dapur. Bisa juga untuk jus buah ya teman-teman. Gelasnya ada 3. Oke, lanjut kita tuang minyak lagi tapi sedikit aja untuk menumis bumbunya ya. Kemudian masukkan bumbu halusnya tadi dan masak sampai tanak ya teman-teman. Oh ya, hampir lupa, ada bawang bombaynya belum dimasukin ya. Kita masukin sekalian dan masak sampai layu dan harum. Oke, setelah tanak, kita boleh tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan lada bubuk, tadi kelupaan. Saya pakai 1 sendok teh ya. Untuk saus sambalnya aku pakai kurang lebih 2 sendok makan. Saus tiramnya 1 sendok teh aja cukup. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, ini udah mendidih. Kita masukkan ayam atau sayap ayamnya yang udah kita goreng tadi ya. Lalu kita ratakan biar semua tercelup sama bumbunya ya teman-teman. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut dan agak-agak nyemek gitu ya teman-teman.
Oke, ini udah lumayan menyusut ya kuahnya. Kita aduk-aduk. Oke, kita boleh matikan apinya. Taburkan daun bawang, ini 2 batang ya, udah dipotong-potong, dan sayap ayam saus padang yang super mantul banget, siap untuk disajikan ya. Asli menu kali ini tuh favorit anak-anak banget karena rasanya tuh enak, seger, agak-agak pedes gitu ya teman-teman, dan pastinya gurih banget. Oke, kita akan sajikan dalam piring saji biar bisa langsung dinikmati ya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan ayam yang enak dan super nagih banget. Meski gitu, cara masaknya sangat-sangat simpel ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini aku pakai bagian paha ya. Aku pakai 1 kilogram. Kemudian kita tambahin sayatan-sayatan seperti ini. Biar nanti bumbunya itu bisa meresap ya sampai ke dalam daging ayam. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen pakai bagian dada atau bagian yang lainnya boleh banget ya, sesuaikan aja dengan selera. Untuk ayamnya pilih yang agak muda aja biar hasilnya tumpuk ya teman-teman. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada ketumbar aku pakai 1 sendok teh, kemirinya 4 butir udah disangrai, bawang putihnya 3 siung, jahe 1 potong, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu garam aku pakai 1,5 sendok teh, dan kita akan ulek sampai halus. Untuk bawang putihnya dibanyakin gak apa-apa ya teman-teman, biar makin gurih dan sedap pastinya. Oke, lanjut bumbu halusnya kita taruh di ayamnya. Boleh dirata-ratakan gitu ya, pakai tangan lebih enak biar lebih meresap sampai ke dalam daging ayamnya. Kalau dirasa butuh air boleh ditambahkan ya teman-teman, sedikit aja. Oke, kita masukin, lanjut kita ratakan di sela-sela daging ayam yang udah kita sayat ya.
Oke, kita ratakan pakai tangan aja biar lebih merata. Lalu diamkan di kulkas minimal 20 menit ya, sampai 1 jam atau boleh semalaman gitu ya biar makin meresap. Lanjut kita goreng sampai matang. Pakai api kecil aja ya teman-teman biar matangnya tuh merata sampai ke dalam. Ini tuh bisa matang sempurna karena ayamnya tuh ayam yang masih muda ya teman-teman. Jadi dagingnya emang gak terlalu tebal, kulitnya juga, dan dia itu juicy, gak alot ya, pastinya hasilnya tuh enak banget. Boleh kita balik-balik biar matangnya merata, lalu masak kembali sampai kecoklatan. Oke, setelah berwarna kecoklatan dan ini tuh matang sempurna, kita boleh angkat dan tiriskan. Asli ini wangi, berempah banget ya teman-teman. Lanjut potong-potong, ada daun bawang, di sini aku pakai 3 batang. Kemudian ada pete, di sini aku pakai 1 papan kecil ya, dibelah jadi 2 kayak gini. Ini stok di dalam kulkas ya teman-teman, makanya bentukannya kayak gini, tapi nggak masalah, tetap enak. Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 6 siung aja, diiris-iris ya. Kemudian siapkan garam dan kaldu jamur masing-masing seperempat sendok teh. Untuk cabai rawitnya di sini aku pakai kurang lebih 25 buah. Kemudian bawang putihnya 6 siung, cabai merahnya 3 buah ya. Oke, langsung aja diulek-ulek kasar. Kalau teman-teman males ngulek, boleh di blender atau di chopper ya teman-teman. Oke, ini sudah cukup menurut aku ya. Kalau teman-teman mau lebih halus lagi, boleh ditambahkan lagi nguleknya. Oke, kita ambil minyak sisa goreng ayam sedikit aja, lalu goreng ada bawang merah yang udah diiris-iris tadi sampai wangi. Selanjutnya masukkan bahan sambelan yang udah kita ulek tadi. Aduk-aduk sampai tercampur merata dan aromanya harum ya. Kemudian masukkan pete. Diaduk-aduk lagi. Lalu daun bawangnya masuk. Kemudian masak sampai agak layu ya. Oke, ini cobek bekas ngulek tadi, langsung aja ayamnya ditaruh di sini ya. Ini ayamnya bener-bener enak, juicy, gurih ya. Kita ambil 2 aja untuk di plating. Boleh digeprek dikit biar nanti bumbunya tuh bisa meresap sampai ke dalam ya. Asli ini juicy banget ayamnya, empuk dan gurihnya tuh sampai ke dalam. Oke, sambelnya tadi udah mateng. Kita taruh di bagian atasnya seperti ini. Asli mantul banget ya.
Ayam goreng sambal bawang pete yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini menu sederhana tapi ini tuh menggugah selera ya, terutama untuk teman-teman pecinta masakan pedas. Udah pasti bakal nagih banget deh menu kali ini ya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan ayam yang super simple banget dan pastinya enak. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam utuh ya. Ini aku pakai beratnya 800 gram. Kemudian kita potong seperti ini aja ya. Kita belah jadi dua. Nah, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Lab yang tipe IL163 ya. Ini full stainless, super tajam banget dan pastinya anti baret ya. Oke, ayamnya cukup dibelah seperti ini aja. Lanjut, kita kasih sayatan-sayatan ya, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam daging ayam. Oke, lanjut kita bikin bumbu untuk marinasinya ya. Ini ada bawang putih yang udah dihaluskan, aku pakai 4 siung ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung. Ini dihaluskan ya, aku parut aja atau diulek boleh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga. Lanjut ada kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh. Kemudian tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Lanjut untuk kecap manisnya aku pakai kurang lebih 4 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, kemudian kita balurkan secara merata pada daging ayam ya. Dibalur sampai ke yang udah disayat-sayat tadi ya teman-teman, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam. Bagian sisi dalam kita juga olesi bumbu secara merata. Boleh menggunakan tangan sambil diremas-remas ya teman-teman. Atau boleh seperti saya ini cukup dioles-oles sampai merata. Oke, kemudian kita marinasi kurang lebih selama 15 menit ya, atau sampai setengah jam juga boleh biar makin meresap ya. Taruh di dalam kulkas aja boleh. Oke, seperti ini dia hasilnya setelah bumbunya meresap ya. Selanjutnya kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Lab yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan ayamnya dan kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Oke, setelah matang ini dia hasilnya. Ini tuh aromanya harum banget dan kesat ya teman-teman, bisa dilihat teksturnya tuh kesat banget karena airnya turun semua ya.
Oke. Lanjut, siapkan margarin, ini 1 sendok makan ya. Kemudian tambahkan madu, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada kecap manis, aku pakai 3 sendok teh juga ya. Oke, kita aduk-aduk sampai merata. Untuk margarinnya kalau teman-teman nggak suka boleh diganti dengan minyak goreng ya, atau boleh di skip juga nggak apa-apa ya, misalnya nggak mau mengandung minyak ya. Lanjut, kita panaskan wajan. Di sini aku pakai wok cookware dari Adilef yang tipe IL32WK ya, karena ini tuh gede banget, jadi kita bisa memanggang ayamnya di sini ya. Kita panggang aja sambil dioles-oles dengan bumbu yang udah kita buat tadi ya, sampai merata. Oke, masak pakai api sedang aja biar nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik biar warnanya tuh cantik ya teman-teman. Oke, kita bisa oleskan dengan sisa bumbunya sampai merata ya. Asli ini tuh ayam bakar yang super simple dan pastinya matang sempurna ya, karena kita udah kukus. Dan ini tuh kesat, gak amis, dagingnya tuh gurih banget dan pastinya menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Dan ayam panggang yang super simple siap disajikan. Nah, ini untuk sambalnya aku pakai sambal bawang aja ya. Tinggal kita haluskan bawang merah, bawang putih sama cabai rawit, tambahkan garam serta kaldu jamur, lalu siram dengan minyak panas ya. Ini dia hasilnya, super wangi banget dan pastinya enak. Oke, seperti ini dia tampilan dari ayam bakar kita hari ini ya. Tinggal tambahkan lalapan, ini sudah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi membagikan resep olahan sayap yang super mantul banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, siapkan sayap, aku pakai 3/4 kilo ya. Lanjut potong jadi 2 seperti ini. Nah, untuk pisau yang aku pakai ini dari Idilef ya, pisau set yang tipe IL163 ya. Ini full stainless, anti baret dan pastinya super bagus banget. Satu set isi 5 pisau, 1 gunting dan 1 pengasah pisau, serta 1 pengupas buah ya teman-teman. Oke, kita lakukan sampai selesai. Lanjut, ada bawang bombay, aku pakai 1 buah aja. Lalu kita potong-potong kasar dan kita kopek seperti ini ya. Kemudian kita tuang minyak secukupnya aja dan kita panaskan ya. Lalu goreng sayap ayamnya. Untuk wajan yang aku pakai ini ada wok cookware dari Idilef yang tipe IL28WK ya. Ini super bagus banget, panasnya cepat merata dan anti lengketnya teknologi Jerman. Bagus. Warnanya juga cakep ya, hitam.
Oke, kita masak sayap ayamnya sampai matang ya. Setelah matang, kita akan angkat dan tiriskan. Oh ya, untuk spatula ini punyanya Adilife juga ya teman-teman, satu set isinya banyak. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 12 siung. Lalu cabai merahnya 10 buah. Jahe 1 potong kecil. Kemudian garam masuk juga 1 sendok teh. Kaldu jamur 1 sendok teh atau penyedap rasa. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari Idilife ya. Yang tipe IL220A. Ini super bagus banget dan cepat menghaluskan bumbu dapur. Bisa juga untuk jus buah ya teman-teman. Gelasnya ada 3. Oke, lanjut kita tuang minyak lagi tapi sedikit aja untuk menumis bumbunya ya. Kemudian masukkan bumbu halusnya tadi dan masak sampai tanak ya teman-teman. Oh ya, hampir lupa, ada bawang bombaynya belum dimasukin ya. Kita masukin sekalian dan masak sampai layu dan harum. Oke, setelah tanak, kita boleh tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan lada bubuk, tadi kelupaan. Bisa pakai 1 sendok teh ya. Untuk saus sambalnya aku pakai kurang lebih 2 sendok makan. Saus tiramnya 1 sendok teh aja cukup. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, ini udah mendidih. Kita masukkan ayam atau sayap ayamnya yang udah kita goreng tadi ya. Lalu kita ratakan biar semua tercelup sama bumbunya ya teman-teman. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut dan agak-agak nyemek gitu ya teman-teman. Oke, ini udah lumayan menyusut ya kuahnya. Kita aduk-aduk. Oke, kita boleh matikan apinya. Taburkan daun bawang, ini 2 batang ya, udah dipotong-potong, dan sayap ayam saus padang yang super mantul banget, siap untuk disajikan ya. Asli menu kali ini tuh favorit anak-anak banget karena rasanya tuh enak, seger, agak-agak pedes gitu ya teman-teman, dan pastinya gurih banget. Oke, kita akan sajikan dalam piring saji biar bisa langsung dinikmati ya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini?
Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan ayam yang enak dan super nagih banget. Meski gitu, cara masaknya sangat-sangat simpel ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini aku pakai bagian paha ya. Aku pakai 1 kilogram. Kemudian kita tambahin sayatan-sayatan seperti ini. Biar nanti bumbunya itu bisa meresap ya sampai ke dalam daging ayam. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen pakai bagian dada atau bagian yang lainnya boleh banget ya, sesuaikan aja dengan selera. Untuk ayamnya pilih yang agak muda aja biar hasilnya tumpuk ya teman-teman. Lanjut kita haluskan bumbunya ada ketumbar, aku pakai 1 sendok teh, kemirinya 4 butir udah disangrai, bawang putihnya 3 siung, jahe 1 potong, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu garam aku pakai 1,5 sendok teh, dan kita akan ulek sampai halus. Untuk bawang putihnya dibanyakin gak apa-apa ya teman-teman, biar makin gurih dan sedap pastinya. Oke, lanjut bumbu halusnya kita taruh di ayamnya. Boleh dirata-ratakan gitu ya, pakai tangan lebih enak biar lebih meresap sampai ke dalam daging ayamnya. Kalau dirasa butuh air boleh ditambahkan ya teman-teman, sedikit aja. Oke, kita masukin, lanjut kita ratakan di sela-sela daging ayam yang udah kita sayat ya. Oke, kita ratakan pakai tangan aja biar lebih merata. Lalu diamkan di kulkas minimal 20 menit ya, sampai 1 jam atau boleh semalaman gitu ya biar makin meresap. Lanjut kita goreng sampai matang. Pakai api kecil aja ya teman-teman biar matangnya tuh merata sampai ke dalam. Ini tuh bisa matang sempurna karena ayamnya tuh ayam yang masih muda ya teman-teman. Jadi dagingnya emang gak terlalu tebal, kulitnya juga, dan dia itu juicy, gak alot ya, pastinya hasilnya tuh enak banget. Boleh kita balik-balik biar matangnya merata, lalu masak kembali sampai kecoklatan. Oke, setelah berwarna kecoklatan dan ini tuh matang sempurna, kita boleh angkat dan tiriskan. Asli ini wangi, berempah banget ya teman-teman. Lanjut potong-potong, ada daun bawang, di sini aku pakai 3 batang. Kemudian ada pete, di sini aku pakai 1 papan kecil ya.
dibelah jadi dua kayak gini. Ini stok di dalam kulkas ya teman-teman, makanya bentukannya kayak gini, tapi nggak masalah, tetap enak. Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 6 siung aja, diiris-iris ya. Kemudian siapkan garam dan kaldu jamur masing-masing seperempat sendok teh. Untuk cabai rawitnya di sini aku pakai kurang lebih 25 buah. Kemudian bawang putihnya 6 siung, cabai merahnya 3 buah ya. Oke, langsung aja diulek-ulek kasar. Kalau teman-teman males ngulek, boleh di blender atau di chopper ya teman-teman. Oke, ini sudah cukup menurut aku ya. Kalau teman-teman mau lebih halus lagi, boleh ditambahkan lagi nguleknya. Oke, kita ambil minyak sisa goreng ayam sedikit aja, lalu goreng ada bawang merah yang udah diiris-iris tadi sampai wangi. Selanjutnya masukkan bahan sambelan yang udah kita ulek tadi. Aduk-aduk sampai tercampur merata dan aromanya harum ya. Kemudian masukkan pete. Diaduk-aduk lagi. Lalu daun bawangnya masuk. Kemudian masak sampai agak layu ya. Oke, ini cobek bekas ngulek tadi, langsung aja ayamnya ditaruh di sini ya. Ini ayamnya bener-bener enak, juicy, gurih ya. Kita ambil 2 aja untuk di plating. Boleh digeprek dikit biar nanti bumbunya tuh bisa meresap sampai ke dalam ya. Asli ini juicy banget ayamnya, empuk dan gurihnya tuh sampai ke dalam. Oke, sambelnya tadi udah mateng. Kita taruh di bagian atasnya seperti ini. Asli mantul banget ya. Ayam goreng sambal bawang pete yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran ini menu sederhana, tapi ini tuh menggugah selera ya, terutama untuk teman-teman pecinta masakan pedas. Udah pasti bakal nagih banget deh menu kali ini ya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan ayam yang super simple banget dan pastinya enak. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam utuh ya. Ini aku pakai beratnya 800 gram. Kemudian kita potong seperti ini aja ya. Kita belah jadi 2. Nah, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Lab yang tipe IL163 ya. Ini full stainless, super tajam banget dan pastinya anti baret ya. Oke, ayamnya cukup dibelah seperti ini aja.
Lanjut, kita kasih sayatan-sayatan ya, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam daging ayam. Oke, lanjut kita bikin bumbu untuk marinasinya ya. Ini ada bawang putih yang udah dihaluskan, aku pakai 4 siung ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung. Ini dihaluskan ya, aku parut aja atau diulek boleh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga. Lanjut ada kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh. Kemudian tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Lanjut untuk kecap manisnya aku pakai kurang lebih 4 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, kemudian kita balurkan secara merata pada daging ayam ya. Dibalur sampai ke yang udah disayat-sayat tadi ya teman-teman, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam. Bagian sisi dalam kita juga olesi bumbu secara merata. Boleh menggunakan tangan sambil diremas-remas ya teman-teman. Atau boleh seperti saya ini, cukup dioles-oles sampai merata. Oke, kemudian kita marinasi kurang lebih selama 15 menit ya, atau sampai setengah jam juga boleh biar makin meresap ya. Taruh di dalam kulkas aja boleh. Oke, seperti ini dia hasilnya setelah bumbunya meresap ya. Selanjutnya kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari IDLEF yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan ayamnya dan kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Oke, setelah matang ini dia hasilnya. Ini tuh aromanya harum banget dan kesat ya teman-teman, bisa dilihat teksturnya tuh kesat banget karena airnya turun semua ya. Oke, lanjut siapkan margarin, ini 1 sendok makan ya. Kemudian tambahkan madu, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada kecap manis, aku pakai 3 sendok teh juga ya. Oke, kita aduk-aduk sampai merata. Untuk margarinnya kalau teman-teman gak suka boleh diganti dengan minyak goreng ya, atau boleh di skip juga nggak apa-apa ya, misalnya nggak mau mengandung minyak ya. Lanjut kita panaskan wajan. Di sini aku pakai wok cookware dari IDLEF yang tipe IL32WK ya, karena ini tuh gede banget jadi kita bisa memanggang ayamnya di sini ya. Kita panggang aja sambil dioles-oles dengan bumbu yang udah kita buat tadi ya, sampai merata. Oke, masak pakai api sedang aja biar nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik biar warnanya tuh cantik ya teman-teman. Oke, kita bisa oleskan dengan sisa bumbunya.
sampai merata ya. Asli ini tuh ayam bakar yang super simple dan pastinya matang sempurna ya, karena tuh gurih banget dan pastinya menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Dan ayam panggang yang super simple siap disajikan. Nah, ini untuk sambelnya aku pakai sambal bawang aja ya. Tinggal kita haluskan bawang merah, bawang putih sama cabai rawit, tambahkan garam serta kaldu jamur, lalu siram dengan minyak panas ya. Ini dia hasilnya, super wangi banget dan pastinya enak. Oke, seperti ini dia tampilan dari ayam bakar kita hari ini ya. Tinggal tambahkan lalapan, ini sudah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi membagikan resep olahan sayap yang super mantul banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, siapkan sayap, aku pakai 3/4 kilo ya. Lanjut potong jadi dua seperti ini. Nah, untuk pisau yang aku pakai ini dari ID Love ya, pisau set yang tipe IL 163 ya. Ini full stainless, anti baret dan pastinya super bagus banget. Satu set isi 5 pisau, satu gunting dan satu pengasah pisau, serta satu pengupas buah ya teman-teman. Ya, kita lakukan sampai selesai. Lanjut, ada bawang bombay, aku pakai satu buah aja. Lalu kita potong-potong kasar dan kita kopek seperti ini ya. Kemudian kita tuang minyak secukupnya aja dan kita panaskan ya. Lalu goreng sayap ayamnya. Untuk wajan yang aku pakai ini ada wok cookware dari ID Love yang tipe IL28WK ya. Ini super bagus banget, panasnya cepat merata dan anti lengketnya teknologi Jerman. Bagus. Warnanya juga cakep ya, hitam. Oke, kita masak sayap ayamnya sampai matang ya. Setelah matang kita akan angkat dan tiriskan. Oh ya, untuk spatula ini punyanya Adilef juga ya teman-teman, satu set isinya banyak. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 12 siung. Lalu cabai merahnya 10 buah. Jahe 1 potong kecil. Kemudian garam masuk juga 1 sendok teh. Kaldu jamur 1 sendok teh atau penyedap rasa. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Love ya. Yang tipe IL220A. Ini super bagus banget dan cepat menghaluskan bumbu dapur. Bisa juga untuk jus buah ya teman-teman. Gelasnya ada 3. Oke, lanjut kita tuang minyak lagi tapi sedikit aja untuk menumis bumbunya ya. Kemudian masukkan bumbu halusnya tadi dan masak sampai tanak ya teman-teman.
Oh ya, hampir lupa, ada bawang bombaynya belum dimasukin ya. Kita masukin sekalian dan masak sampai layu dan harum. Oke, setelah panas, kita boleh tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan lada bubuk, tadi kelupaan. Saya pakai 1 sendok teh ya. Untuk saus sambelnya aku pakai kurang lebih 2 sendok makan. Saus tiramnya 1 sendok teh aja cukup. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, ini udah mendidih. Kita masukkan ayam atau sayap ayamnya yang udah kita goreng tadi ya. Lalu kita ratakan biar semua tercelup sama bumbunya ya teman-teman. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut dan agak-agak nyemek gitu ya teman-teman. Oke, ini udah lumayan menyusut ya kuahnya. Kita aduk-aduk. Oke, kita boleh matikan apinya. Taburkan daun bawang, ini 2 batang ya, udah dipotong-potong, dan sayap ayam saus padang yang super mantul banget, siap untuk disajikan ya. Asli menu kali ini tuh favorit anak-anak banget karena rasanya tuh enak, seger, agak-agak pedes gitu ya teman-teman, dan pastinya gurih banget. Oke, kita akan sajikan dalam piring saji biar bisa langsung dinikmati ya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan ayam yang enak dan super nagih banget. Meski gitu, cara masaknya sangat-sangat simple ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini aku pakai bagian paha ya. Aku pakai 1 kilogram. Kemudian kita tambahin sayatan-sayatan seperti ini. Biar nanti bumbunya itu bisa meresap ya sampai ke dalam daging ayam. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen pakai bagian dada atau bagian yang lainnya boleh banget ya, sesuaikan aja dengan selera. Untuk ayamnya pilih yang agak muda aja biar hasilnya tumpuk ya teman-teman. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada ketumbar aku pakai 1 sendok teh, kemirinya 4 butir udah disangrai, bawang putihnya 3 siung, jahe 1 potong, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu garam aku pakai 1,5 sendok teh, dan kita akan ulek sampai halus.
Untuk bawang putihnya dibanyakin nggak apa-apa ya teman-teman, biar makin gurih dan sedap pastinya. Oke, lanjut bumbu halusnya kita taruh di ayamnya. Boleh dirata-ratakan gitu ya, pakai tangan lebih enak biar lebih meresap sampai ke dalam daging ayamnya. Kalau dirasa butuh air boleh ditambahkan ya teman-teman, sedikit aja. Oke, kita masukin, lanjut kita ratakan di sela-sela daging ayam yang udah kita sayat ya. Oke, kita ratakan pakai tangan aja biar lebih merata. Lalu diamkan di kulkas minimal 20 menit ya, sampai 1 jam atau boleh semalaman gitu ya biar makin meresap. Lanjut kita goreng sampai matang. Pakai api kecil aja ya teman-teman biar matangnya tuh merata sampai ke dalam. Ini tuh bisa matang sempurna karena ayamnya tuh ayam yang masih muda ya teman-teman. Jadi dagingnya emang gak terlalu tebal, kulitnya juga, dan dia itu juicy, gak alot ya, pastinya hasilnya tuh enak banget. Boleh kita balik-balik biar matangnya merata, lalu masak kembali sampai kecoklatan. Oke, setelah berwarna kecoklatan dan ini tuh matang sempurna, kita boleh angkat dan tiriskan. Asli ini wangi, berempah banget ya teman-teman. Lanjut potong-potong, ada daun bawang, di sini aku pakai 3 batang. Kemudian ada pete, di sini aku pakai 1 papan kecil ya, dibelah jadi 2 kayak gini. Ini stok di dalam kulkas ya teman-teman, makanya bentukannya kayak gini, tapi nggak masalah, tetap enak. Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 6 siung aja, diiris-iris ya. Kemudian siapkan garam dan kaldu jamur masing-masing seperempat sendok teh. Untuk cabai rawitnya di sini aku pakai kurang lebih 25 buah. Kemudian bawang putihnya 6 siung, cabai merahnya 3 buah ya. Oke, langsung aja diulek-ulek kasar. Kalau teman-teman males ngulek, boleh di blender atau di chopper ya teman-teman. Oke, ini sudah cukup menurut aku ya. Kalau teman-teman mau lebih halus lagi, boleh ditambahkan lagi nguleknya. Oke, kita ambil minyak sisa goreng ayam sedikit aja, lalu goreng ada bawang merah yang udah diiris-iris tadi sampai wangi. Selanjutnya masukkan bahan sambelan yang udah kita ulek tadi.
Aduk-aduk sampai tercampur merata dan aromanya harum ya. Kemudian masukkan pete. Diaduk-aduk lagi. Lalu daun bawangnya masuk. Kemudian masak sampai agak layu ya. Oke, ini cobek bekas ngulek tadi, langsung aja ayamnya ditaruh di sini ya. Ini ayamnya bener-bener enak, juicy, gurih ya. Kita ambil 2 aja untuk di plating. Boleh digeprek dikit biar nanti bumbunya tuh bisa meresap sampai ke dalam ya. Asli ini juicy banget ayamnya, empuk dan gurihnya tuh sampai ke dalam. Oke, sambelnya tadi udah mateng. Kita taruh di bagian atasnya seperti ini. Asli mantul banget ya. Ayam goreng sambal bawang pete yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran ini menu sederhana tapi ini tuh menggugah selera ya, terutama untuk teman-teman pecinta masakan pedas. Udah pasti bakal nagih banget deh menu kali ini ya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan ayam yang super simple banget dan pastinya enak. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam utuh ya. Ini aku pakai beratnya 800 gram. Kemudian kita potong seperti ini aja ya. Kita belah jadi 2. Nah, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Lab yang tipe IL163 ya. Ini full stainless, super tajam banget dan pastinya anti baret ya. Oke, ayamnya cukup dibelah seperti ini aja. Lanjut, kita kasih sayatan-sayatan ya, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam daging ayam. Oke, lanjut kita bikin bumbu untuk marinasinya ya. Ini ada bawang putih yang udah dihaluskan, aku pakai 4 siung ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung. Ini dihaluskan ya, aku parut aja atau diulek boleh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga. Lanjut ada kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh. Kemudian tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Lanjut untuk kecap manisnya aku pakai kurang lebih 4 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, kemudian kita balurkan secara merata pada daging ayam ya. Dibalur sampai ke yang udah disayat-sayat tadi ya teman-teman, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam.
Bagian sisi dalam kita juga olesi bumbu secara merata. Boleh menggunakan tangan sambil diremas-remas ya teman-teman. Atau boleh seperti saya ini, cukup dioles-oles sampai merata. Oke, kemudian kita marinasi kurang lebih selama 15 menit ya. Atau sampai setengah jam juga boleh biar makin meresap ya. Taruh di dalam kulkas aja boleh. Oke, seperti ini dia hasilnya setelah bumbunya meresap ya. Selanjutnya kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari IDLEF yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan ayamnya dan kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Oke, setelah matang ini dia hasilnya. Ini tuh aromanya harum banget dan kesat ya teman-teman, bisa dilihat teksturnya tuh kesat banget karena airnya turun semua ya. Oke, lanjut siapkan margarin, ini 1 sendok makan ya. Kemudian tambahkan madu, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada kecap manis, aku pakai 3 sendok teh juga ya. Oke, kita aduk-aduk sampai merata. Untuk margarinnya kalau teman-teman gak suka boleh diganti dengan minyak goreng ya. Atau boleh di skip juga gak apa-apa ya, misalnya gak mau mengandung minyak ya. Lanjut kita panaskan wajan. Di sini aku pakai wok cookware dari IDLEF yang tipe IL32WK ya. Karena ini tuh gede banget, jadi kita bisa memanggang ayamnya di sini ya. Kita panggang aja sambil dioles-oles dengan bumbu yang udah kita buat tadi ya, sampai merata. Oke, masak pakai api sedang aja biar nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik biar warnanya tuh cantik ya teman-teman. Oke, kita bisa oleskan dengan sisa bumbunya sampai merata ya. Asli ini tuh ayam bakar yang super simple dan pastinya matang sempurna ya, karena kita udah kukus. Dan ini tuh kesat, gak amis, dagingnya tuh gurih banget dan pastinya menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Dan ayam panggang yang super simple siap disajikan. Nah, ini untuk sambelnya aku pakai sambal bawang aja ya. Tinggal kita haluskan bawang merah, bawang putih sama cabai rawit, tambahkan garam serta kaldu jamur, lalu siram dengan minyak panas ya. Ini dia hasilnya, super wangi banget dan pastinya enak. Oke, seperti ini dia tampilan dari ayam bakar kita hari ini ya. Tinggal tambahkan lalapan, ini sudah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi membagikan resep olahan sayap yang super mantul banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya.
Oke, siapkan sayap, aku pakai 3/4 kilo ya. Lanjut potong jadi 2 seperti ini. Nah, untuk pisau yang aku pakai ini dari ID Love ya, pisau set yang tipe IL 163 ya. Ini full stainless, anti baret dan pastinya super bagus banget. Satu set isi 5 pisau, satu gunting dan satu pengasah pisau, serta satu pengupas buah ya teman-teman. Ya, kita lakukan sampai selesai. Lanjut, ada bawang bombay, aku pakai satu buah aja, lalu kita potong-potong kasar dan kita kopek seperti ini ya. Kemudian kita tuang minyak secukupnya aja dan kita panaskan ya. Lalu goreng sayap ayamnya. Untuk wajan yang aku pakai ini ada wok cookware dari ID Love yang tipe IL 28WK ya. Ini super bagus banget, panasnya cepat merata dan anti lengketnya teknologi Jerman. Bagus. Warnanya juga cakep ya, hitam. Oke, kita masak sayap ayamnya sampai matang ya. Setelah matang kita akan angkat dan tiriskan. Oh ya, untuk spatula ini punyanya Adilef juga ya teman-teman, satu set isinya banyak. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 12 siung. Lalu cabai merahnya 10 buah. Jahe 1 potong kecil. Kemudian garam masuk juga 1 sendok teh. Kaldu jamur 1 sendok teh atau penyedap rasa. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Love ya. Yang tipe IL220A. Ini super bagus banget dan cepat menghaluskan bumbu dapur. Bisa juga untuk jus buah ya teman-teman. Gelasnya ada 3. Oke, lanjut kita tuang minyak lagi tapi sedikit aja untuk menumis bumbunya ya. Kemudian masukkan bumbu halusnya tadi dan masak sampai tanak ya teman-teman. Oh ya, hampir lupa, ada bawang bombaynya belum dimasukin ya. Kita masukin sekalian dan masak sampai layu dan harum. Oke, setelah tanak, kita boleh tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan lada bubuk, tadi kelupaan. Saya pakai 1 sendok teh ya. Untuk saus sambelnya aku pakai kurang lebih 2 sendok makan. Saus tiramnya 1 sendok teh aja cukup. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, ini udah mendidih. Kita masukkan ayam atau sayap ayamnya yang udah kita goreng tadi ya. Lalu kita ratakan biar semua tercelup sama bumbunya ya teman-teman. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut dan agak-agak nyemek gitu ya teman-teman. Oke, ini udah lumayan
menyusut ya kuahnya. Kita aduk-aduk. Oke, kita boleh matikan apinya. Taburkan daun bawang, ini 2 batang ya, udah dipotong-potong, dan sayap ayam saus padang yang super mantul banget, siap untuk disajikan ya. Asli menu kali ini tuh favorit anak-anak banget karena rasanya tuh enak, seger, agak-agak pedes gitu ya teman-teman, dan pastinya gurih banget. Oke, kita akan sajikan dalam piring saji biar bisa langsung dinikmati ya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan ayam yang enak dan super nagih banget. Meski gitu, cara masaknya sangat-sangat simpel ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini aku pakai bagian paha ya. Aku pakai 1 kilogram. Kemudian kita tambahin sayatan-sayatan seperti ini. Biar nanti bumbunya itu bisa meresap ya sampai ke dalam daging ayam. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen pakai bagian dada atau bagian yang lainnya boleh banget ya, sesuaikan aja dengan selera. Untuk ayamnya pilih yang agak muda aja biar hasilnya tumpuk ya teman-teman. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada ketumbar aku pakai 1 sendok teh, kemirinya 4 butir udah disangrai, bawang putihnya 3 siung, jahe 1 potong, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu garam aku pakai 1,5 sendok teh, dan kita akan ulek sampai halus. Untuk bawang putihnya dibanyakin gak apa-apa ya teman-teman, biar makin gurih dan sedap pastinya. Oke, lanjut bumbu halusnya kita taruh di ayamnya. Boleh dirata-ratakan gitu ya, pakai tangan lebih enak biar lebih meresap sampai ke dalam daging ayamnya. Kalau dirasa butuh air boleh ditambahkan ya teman-teman, sedikit aja. Oke, kita masukin, lanjut kita ratakan di sela-sela daging ayam yang udah kita sayat ya. Oke, kita ratakan pakai tangan aja.
biar lebih merata. Lalu diamkan di kulkas minimal 20 menit ya, sampai 1 jam atau boleh semalaman gitu ya, biar makin meresap. Lanjut kita goreng sampai matang. Pakai api kecil aja ya teman-teman, biar matangnya tuh merata sampai ke dalam. Ini tuh bisa matang sempurna karena ayamnya tuh ayam yang masih muda ya teman-teman. Jadi dagingnya emang gak terlalu tebal, kulitnya juga, dan dia itu juicy, gak alot ya, pastinya hasilnya tuh enak banget. Boleh kita balik-balik biar matangnya merata, lalu masak kembali sampai kecoklatan. Oke, setelah berwarna kecoklatan dan ini tuh matang sempurna, kita boleh angkat dan tiriskan. Asli ini wangi, berempah banget ya teman-teman. Lanjut potong-potong, ada daun bawang, di sini aku pakai 3 batang. Kemudian ada pete, di sini aku pakai 1 papan kecil ya, dibelah jadi 2 kayak gini. Ini stok di dalam kulkas ya teman-teman, makanya bentukannya kayak gini, tapi nggak masalah, tetap enak. Kemudian ada bawang merah, di sini aku pakai 6 siung aja, diiris-iris ya. Kemudian siapkan garam dan kaldu jamur masing-masing seperempat sendok teh. Untuk cabai rawitnya di sini aku pakai kurang lebih 25 buah. Kemudian bawang putihnya 6 siung, cabai merahnya 3 buah ya. Oke, langsung aja diulek-ulek kasar. Kalau teman-teman males ngulek, boleh di blender atau di chopper ya teman-teman. Oke, ini sudah cukup menurut aku ya. Kalau teman-teman mau lebih halus lagi, boleh ditambahkan lagi nguleknya. Oke, kita ambil minyak sisa goreng ayam sedikit aja, lalu goreng ada bawang merah yang udah diiris-iris tadi sampai wangi. Selanjutnya masukkan bahan sambelan yang udah kita ulek tadi. Aduk-aduk sampai tercampur merata dan aromanya harum ya. Kemudian masukkan pete. Diaduk-aduk lagi. Lalu daun bawangnya masuk. Kemudian masak sampai agak layu ya. Oke, ini cobek bekas ngulek tadi, langsung aja ayamnya ditaruh di sini ya. Ini ayamnya bener-bener enak, juicy, gurih ya. Kita ambil 2 aja untuk di plating. Boleh digeprek dikit biar nanti bumbunya tuh bisa meresap sampai ke dalam ya. Asli ini juicy banget ayamnya, empuk dan gurihnya tuh sampai ke dalam. Oke, sambelnya tadi udah mateng. Kita taruh di bagian atasnya seperti ini. Asli mantul banget ya. Ayam goreng sambal bawang pete yang enak banget, siap untuk disajikan ya.
Beneran ini menu sederhana, tapi ini tuh menggugah selera ya, terutama untuk teman-teman pecinta masakan pedas. Udah pasti bakal nagih banget deh menu kali ini ya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan ayam yang super simple banget dan pastinya enak. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam utuh ya. Ini aku pakai beratnya 800 gram. Kemudian kita potong seperti ini aja ya. Kita belah jadi dua. Nah, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Lab yang tipe IL163 ya. Ini full stainless, super tajam banget dan pastinya anti baret ya. Oke, ayamnya cukup dibelah seperti ini aja. Lanjut, kita kasih sayatan-sayatan ya, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam daging ayam. Oke, lanjut kita bikin bumbu untuk marinasinya ya. Ini ada bawang putih yang udah dihaluskan, aku pakai 4 siung ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung. Ini dihaluskan ya, aku parut aja atau diulek boleh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga. Lanjut ada kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh. Kemudian tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Lanjut untuk kecap manisnya aku pakai kurang lebih 4 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, kemudian kita balurkan secara merata pada daging ayam ya. Dibalur sampai ke yang udah disayat-sayat tadi ya teman-teman, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam. Bagian sisi dalam kita juga olesi bumbu secara merata. Boleh menggunakan tangan sambil diremas-remas ya teman-teman. Atau boleh seperti saya ini cukup dioles-oles sampai merata. Oke, kemudian kita marinasi kurang lebih selama 15 menit ya, atau sampai setengah jam juga boleh biar makin meresap ya. Taruh di dalam kulkas aja boleh. Oke, seperti ini dia hasilnya setelah bumbunya meresap ya. Selanjutnya kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Lab yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan ayamnya dan kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Oke, setelah matang ini dia hasilnya. Ini tuh aromanya harum banget dan kesat ya teman-teman, bisa dilihat teksturnya tuh kesat banget karena airnya turun semua ya. Oke.
Lanjut, siapkan margarin, ini 1 sendok makan ya. Kemudian tambahkan madu, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada kecap manis, aku pakai 3 sendok teh juga ya. Oke, kita aduk-aduk sampai merata. Untuk margarinnya kalau teman-teman nggak suka boleh diganti dengan minyak goreng ya, atau boleh di skip juga nggak apa-apa ya, misalnya nggak mau mengandung minyak ya. Lanjut, kita panaskan wajan. Di sini aku pakai wok cookware dari Adilef yang tipe IL32WK ya, karena ini tuh gede banget, jadi kita bisa memanggang ayamnya di sini ya. Kita panggang aja sambil dioles-oles dengan bumbu yang udah kita buat tadi ya, sampai merata. Oke, masak pakai api sedang aja biar nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik biar warnanya tuh cantik ya teman-teman. Oke, kita bisa oleskan dengan sisa bumbunya sampai merata ya. Asli ini tuh ayam bakar yang super simple dan pastinya matang sempurna ya, karena kita udah kukus. Dan ini tuh kesat, gak amis, dagingnya tuh gurih banget dan pastinya menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Dan ayam panggang yang super simple siap disajikan. Nah, ini untuk sambelnya aku pakai sambal bawang aja ya. Tinggal kita haluskan bawang merah, bawang putih sama cabai rawit, tambahkan garam serta kaldu jamur, lalu siram dengan minyak panas ya. Ini dia hasilnya, super wangi banget dan pastinya enak. Oke, seperti ini dia tampilan dari ayam bakar kita hari ini ya. Tinggal tambahkan lalapan, ini sudah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi membagikan resep olahan sayap yang super mantul banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, siapkan sayap, aku pakai 3/4 kilo ya. Lanjut potong jadi 2 seperti ini. Nah, untuk pisau yang aku pakai ini dari Idilef ya, pisau set yang tipe IL163 ya. Ini full stainless, anti baret dan pastinya super bagus banget. Satu set isi 5 pisau, 1 gunting dan 1 pengasah pisau, serta 1 pengupas buah ya teman-teman. Ya, kita lakukan sampai selesai. Lanjut, ada bawang bombay, aku pakai 1 buah aja. Lalu kita potong-potong kasar dan kita kopek seperti ini ya. Kemudian kita tuang minyak secukupnya aja dan kita panaskan ya. Lalu goreng sayap ayamnya. Untuk wajan yang aku pakai ini ada wok cookware dari Idilef yang tipe IL28WK ya. Ini super bagus banget, panasnya cepat merata dan anti lengketnya teknologi Jerman. Bagus. Warnanya juga cakep ya, hitam.
Oke, kita masak sayap ayamnya sampai matang ya. Setelah matang, kita akan angkat dan tiriskan. Oh ya, untuk spatula ini punyanya Adilife juga ya teman-teman, satu set isinya banyak. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 12 siung. Lalu cabai merahnya 10 buah. Jahe 1 potong kecil. Kemudian garam masuk juga 1 sendok teh. Kaldu jamur 1 sendok teh atau penyedap rasa. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari Adilife ya. Yang tipe IL220A. Ini super bagus banget dan cepat menghaluskan bumbu dapur. Bisa juga untuk jus buah ya teman-teman. Gelasnya ada 3. Oke, lanjut kita tuang minyak lagi tapi sedikit aja untuk menumis bumbunya ya. Kemudian masukkan bumbu halusnya tadi dan masak sampai tanak ya teman-teman. Oh ya, hampir lupa, ada bawang bombaynya belum dimasukin ya. Kita masukin sekalian dan masak sampai layu dan harum. Oke, setelah tanak, kita boleh tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan lada bubuk, tadi kelupaan. Saya pakai 1 sendok teh ya. Untuk saus sambalnya aku pakai kurang lebih 2 sendok makan. Saus tiramnya 1 sendok teh aja cukup. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, ini udah mendidih. Kita masukkan ayam atau sayap ayamnya yang udah kita goreng tadi ya. Lalu kita ratakan biar semua tercelup sama bumbunya ya teman-teman. Masak sampai bumbunya gitu ya teman-teman. Oke, ini udah lumayan menyusut ya kuahnya. Kita aduk-aduk. Oke, kita boleh matikan apinya. Taburkan daun bawang, ini 2 batang ya, udah dipotong-potong, dan sayap ayam saus padang yang super mantul banget, siap untuk disajikan ya. Asli menu kali ini tuh favorit anak-anak banget karena rasanya tuh enak, seger, agak-agak pedes gitu ya teman-teman, dan pastinya gurih banget. Oke, kita akan sajikan dalam piring saji biar bisa langsung dinikmati ya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini?
Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.